yang ada di sekitar Oki Palembang ini menerima hadirat urapan kuasa-Mu, menerima impartasi roh, kuasa-Mu dinyatakan, mujizat-Mu terjadi bagi kami yang hadir, yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, yang kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan, karena bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Kami percaya karena bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Allah itu roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kami sudah dimerdekakan dari kutuk dosa, dari kutuk maut, dari kutuk hukum Taurat, dari segala kutuk-kutuk yang dilontarkan setan iblis, kutuk-kutuk yang dilontarkan manusia-manusia tertentu. Kami tidak lagi hidup di bawah kutuk karena Yesus telah merubahnya. Kutuk telah berubah menjadi berkat. Dia telah menanggung di atas Golgota. Yesus berkata, sudah selesai, sudah selesai. Kami tidak lagi hidup di bawah kutuk karena Yesus sudah berkata, sudah selesai, sudah selesai. Urapi kami dengan urapan spesial, urapan baru, urapan double porsi. Api kudus dari takhta-Mu membakar kami. Hati kami bergelora, bergairah, bersemangat. Roh kami berkobar, menyala, menyambar. Hidup radikal kepada Yesus, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian bagi Tuhan. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur. Karena kami tahu maju di dalam Yesus kami menang lebih daripada pemenang. Oh Roh Kudus, urapi kami supaya kebenaran ini memerdekakan kami. Sehingga hidup kami selalu naik bukan turun. Menjadi kepala bukan ekor. Bukan mengemis, tetapi kami orang-orang yang diberkati. Bukan karena kami kuat, tapi karena Tuhan yang mengatakannya bahwa kami orang yang diberkati. Kami anak perjanjian, bukan dengan meterai kertas, tapi dengan darah yang tertumpah di atas Golgota. Kami punya janji, kami anak perjanjian. Oleh sebab itu kami ingat janji-janji Tuhan. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu supaya menjadi berkat buat kami semua. Berikan semangat yang baru sehingga aku tidak melihat jumlah mereka. Aku melihat bahwa Yesus hadir di tempat ini. Yesus nyata di tempat ini. Yesus melakukan sesuatu di tempat ini. Karena Yesus adalah Tuhan Allah satu-satunya. Nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama di muka bumi ini harus tunduk kepada namanya. Karena Yesus nama di atas segala nama. Oh Tuhan Yesus, urapi semua jemaat-Mu supaya kebenaran ini mereka bisa tangkap. Sehingga mereka pulang dengan sukacita. Pulang membawa kado Tuhan. Membawa kado dari sorga. Membawa oleh-oleh dari Yesus. Kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Itu yang Tuhan berikan buat mereka. Sekali lagi ku minta Roh Kudus, urapi lidah mulut bibirku supaya yang mengucapkan apa yang Kau mau untuk mereka terima pada hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam satu nama Yesus yang kudus, kami alaskan doa ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Yang percaya semua kita berkata amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Shalom. Ada sukacita? Jangan duduk dulu kalau belum disuruh duduk oleh pendeta. Harus taat. Haleluya. Shalom. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada kesehatan, ada jalan keluar. Covid sudah dikalahkan. Yesus menang. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Silakan duduk. Silakan duduk. Haleluya. Di antara saudara ada yang pernah lihat saya? Belum ada ya? Ya, tapi di tempat-tempat lain biasanya mereka pasti ada 2-1 yang pernah lihat saya. Ya, kemarin di tempat Pak Pendi waktu saya khotbah, saya pikir nggak ada yang kenal. Setelah saya turun, dia minta foto. Saya ngefans sama Bapak. Saya sering nonton YouTube Bapak. Oh puji Tuhan. Ya, jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, nama saya Risuli Lubis. Ya, dulu saya belum percaya Yesus. Hidup saya itu saudara nggak karu-karuan ya, nggak karu-karuan. Tapi setelah saya hidup di dalam Yesus, saya dirubah oleh Tuhan.
Alkitab bilang 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa di dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, jadi saya dilahirkan dari seorang ibu yang muslim. Jadi lahir dari rahim orang muslim, saudara. Jadi sejak kecil saya sudah diajarkan yang namanya rukun Islam, 5 rukun iman, 6. Dan saya diajarkan sholat, diajarkan puasa pada bulan Ramadan, diajarkan yang lain-lainnya, saudara. Saudara, tapi waktu saya sekolah di SMA Muhammadiyah, sempat saya itu, saudara, kena pergaulan-pergaulan yang nggak baik begitu. Ya, akhirnya saya sempat ranmor itu rampok sepeda motor ya. Jadi kalau dari Pekanbaru saya jual ke Medan, dari Medan jual Pekanbaru begitu. Perjalanannya cukup jauh itu ya. Ya, tapi saya nggak sempat waktu itu masuk ke Palembang memang. Jadi dari Pekanbaru, dari Jambi, ya jual ke sana. Yang beli semua itu adalah tentara, karena masyarakat biasa nggak mungkin berani beli ya. Saya harap saudara di sini tidak ada yang beli sepeda motor bodong. Haleluya. Ya, haleluya. Karena di kampung-kampung kadang-kadang banyak yang bodong, saudara. Iya. Jadi saudara, sepintar-pintar tupai melompat, sekali-sekali ketangkap. Saya ketangkap, masuk setahun 10 bulan, pulang saya ke rumah orang tua saya. Orang tua saya tolak saya, akhirnya saya lari ke Jakarta. Di Jakarta mungkin saya pikir bisa berubah, tetapi justru tambah jahat, tambah nakal. Bukan lagi main 363, 362, tapi meningkat 365. Jadi mungkin Anda nggak tahu itu pasal-pasal. Saya pun tamat kuliah hukum saya di penjara Cipinang. Haleluya. Jadi tahu pasal-pasal itu karena di penjara, saudara. Jadi 6 kali saya masuk penjara Cipinang, ya. Jadi yang ke-6 kalilah, saya masuk penjara Cipinang 5 kali, tetapi yang masuk kantor polisi dari pintu depan ke luar pintu belakang itu nggak terhitung. Istilahnya pada waktu itu 86. Saudara, pada tahun 1996 saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Itu jam 2 pagi ya. Jam 2 pagi itu tidak mungkin ada orang yang bisa berteriak-berteriak ya. Jam 10 saja di lembaga permasyarakatan itu harus tidak ada orang yang bicara lagi, orang harus istirahat. Tapi jam 2 pagi saya dengar ada suara begitu sangat kencang sekali, nyanyian yang begitu merdu. Nyanyinya begini: ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai, ke lembah curam ku turun-turun mencari damai, tapi akhirnya damai tiada ku dapati jua, hanya di dalam Yesus Tuhan. Saudara, Anda hari ini dapat bonus ya. Ini nggak saya saksikan di beberapa hari ini saya khotbah, tidak. Saya lebih dalam langsung kepada pengajaran, kepada pemahaman seperti yang kemarin. Tapi saya lihat di sini banyak ibu-ibu, nenek-nenek. Ya, seorang pembicara yang baik itu bukan apa yang diucapkannya nggak ngerti, tetapi semua mulai dari anak TK sampai S1, STLR harus paham. Itulah pembicara yang baik ya. Cuma orang Indonesia lucu ya. Ada 3 orang nonton TV, terus yang satu bilang, tuh yang ngomong tuh di TV profesor doktor. Kenapa lu ngomong begitu? Omongan dia gua gak ngerti katanya. Jadi kalau orang ngomong gak ngerti itu dibilang pinter ya, bukan ya. Jadi orang cerdas itu omongannya harus dimengerti. Singkat ceritanya saudara, saya waktu itu pagi-pagi dengar suara itu, saya bilang, Yesus, kalau kau Tuhan selamatkan saya mau terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Waktu itu saya mengalami damai yang luar biasa, yang mungkin ya saya nggak alami seperti itu lagi. Sampai sekarang belum pernah alami yang seperti itu lagi ya. Sulit saya menceritakan. Itu bagaikan angin, saya nggak bisa ceritakan angin itu seperti apa. Tapi saya bisa merasakan angin itu sedang berhembus ke saya ya. Jadi saudara, saya katakan, Yesus, saya mau ikut engkau. Pagi-pagi waktu buka kerangkeng, saya pergi dari blok ke blok. Penjara Cipinang dulu itu masih gabung, Tapol. Ya, kenapa saya ngomong begini, saudara? Pasti nanti ada yang dengar yang pernah juga di penjara itu, atau lembaga atau pegawai lembaga permasyarakatan. Nah, ini
bukan hanya orang Palembang aja yang dengar ini sampai ke seluruh dunia bisa dengar. Ya, banyak pemirsa YouTube kita itu anak kapal. Kadang-kadang dia di Nigeria. Pak, saya ada di Nigeria. Saya udah download video Bapak di mana-mana, macam-macam, di Amerika macam-macam ya. Makanya saya harus jelaskan supaya apa yang saya katakan ini betul-betul dipercayai, bukan hoak. Jadi penjara Cipinang itu pada waktu itu masih gabung Tapol, narkoba. Tapol itu tahanan politik. Saya masih ketemu sama tahanan G30 SPKI waktu itu. Ya, jadi semua masih gabung. Sekarang sudah terpisah-pisah. Ya, Tapol beda, terus narkoba beda, kriminal beda, macam-macam beda. Tapi dulu masih gabung. Jadi besar banget tuh, ya. Jadi saya keluar dari pintu gerbang kamar, karena setiap jam 8 pintu gerbang dibuka. Kita mandi dan macam-macam, olahraga segala macam. Nanti jam 12 tutup lagi, nanti jam 4 buka, mandi lagi, tutup lagi jam tengah 6. Begitu ya kalau di penjara. Jadi saudara, saya ke blok mencari Alkitab. Saya temukan Alkitab di tangan Yakobus. Jadi waktu itu di penjara tahun 1996 ada nama Petrus, Markus, Yohanes, Yakobus. Tetapi Yudas nggak ada. Yudas sudah bertobat waktu itu. Haleluya. Saya harap tidak ada di sini yang nama Markus, Yohanes, tetapi ya kerjanya nggak beres ya. Iya, haleluya. Jadi saudara, saya baca Alkitab di situ, saya baca baik-baik dengan teliti. Saya baca ayat Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi saya tidak pernah baca kitab, termasuk kitab saya yang dulu, kitab suci saya yang dulu. Saya tidak pernah membaca ada seorang nabi yang berani berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Tidak ada seorang pun. Jadi saudara, kalau dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, is okay, itu masih ambigu. Tapi yang luar biasa, tidak ada seorang pun. Jadi hanya dia. Jadi Yesus bukan salah satu jalan. Yesus satu-satunya jalan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara, terus saya baca lagi di Kisah 4 ayat 12. Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Hanya ada satu nama, nama Yesus. Itu kalau kita sekolah teologi, dari konteksnya, secara eksegesis, secara latar belakang, itu semua bicara tentang mengacu kepada Yesus. Saudara, saya juga baca lagi di Roma pasal 10 ayat 12. Allah yang satu ini juga konteksnya Yesus. Bukan Tuhan Yahudi dan Yunani saja, tapi Tuhan semua orang. Haleluya. Haleluya. Iya, jadi kalau saya tanya Bapak yang pakai kacamata, sini Bapak, biar jangan terlalu tegang, karena suasananya begini biasanya orang agak tegang ya. Haleluya. Haleluya. Bapak bisa percaya Yesus, bisa mengaku Yesus Tuhan, sebab apa Pak? Karena apa? Sebab kasih dan kemurahan Allah. Oh, haleluya, amin, luar biasa. Sebab kasih dan kemurahan Allah. Oke, silakan duduk Pak. Haleluya. Sekali waktu saya ketemu Pak Ustadz, dia dengar khotbah saya dari luar. Setelah saya ke luar gereja, saya dipanggil. Ya, dipanggil, dia tanyain. Tadi dalam ceramah Bapak bilang Bapak dulu ini Islam. Ya, terus jadi Kristen. Kok bisa? Saya bukan hanya jadi Kristen. Saya katakan, saya itu mengikut Yesus. Apa bedanya? Bedanya Kristen agama, mengikut Yesus itu adalah sikap hidup kita sehari-hari. Amin. Itu mengikut Yesus ya. Jadi ada bedanya. Terus oke lah, saya bisa terima omongan Bapak. Tapi saya mau tanya, kata dia, kenapa Bapak bisa percaya bahwa Yesus Tuhan? Karena saya orang. Hah? Ini ayatnya. Roma 10 ayat 12. Allah yang satu ini bukan Tuhan Yahudi dan Yunani saja, tapi Tuhan semua orang. Saudara, dulu ya di Timur Tengah sana, di Israel, mereka tidak pernah dengar ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Manado, ada orang Sunda. Mereka nggak tahu. Jadi Tuhan tidak wahyukan, oh Manado, Batak, Sunda. Yang dikenal oleh mereka adalah Yunani dan Yahudi. Tetapi Anda jangan terpatok atau jangan terikat dengan Yahudi Yunani. Anda harus bisa berpikir luas. Alkitab katakan Yesus bukan Tuhan Yahudi Yunani saja, tapi Tuhan semua orang. Kenapa Anda bisa percaya Yesus? Jawabannya sederhana, karena Anda orang.
Haleluya. Waktu saya katakan karena saya orang. Loh, emang saya nggak orang? Ya, kalau Bapak orang ya harusnya bisa percaya Yesus kan? Kalau orang-orangan nggak bisa percaya. Orang-orangan itu hanya untuk ngusir burung kalau lagi ada padi yang sudah mulai menguning. Saya yakin di sini nggak ada yang orang-orangan, semua orang. Amin. Makanya Anda percaya Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, Pak Ustadz itu bilang, wah Bapak bisa aja. Iya memang begitu, Alkitab mengatakan demikian Pak. Akhirnya dia ketawa, dia pergi ya, sembari berpikir. Saudara, dan saya baca di ayat-ayat yang lain, di sana dikatakan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, tak berawal tak berakhir. Berarti dia pencipta, karena dia tak berawal tak berakhir. Semua yang ada yang dicipta berawal berakhir. Sedangkan Yesus, Alkitab katakan tidak berawal tidak berakhir di Wahyu 1 ayat 8. Ya, itu mengacu kepada Yesus. Singkat ceritanya, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup saya dirubah oleh Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudara, waktu saya masih belum bertobat, keluar masuk penjara, ibu bapak saya masih besuk saya ke penjara. Tapi justru ketika saya ikut Yesus, tidak dikejar-kejar polisi lagi, tidak mungkin masuk penjara lagi, ya, karena kejahatan. Justru mereka menjauh dari saya. Saya pulang ke rumah saya, dulu ibu saya, ayah saya di Pekanbaru tinggalnya. Saya ke sana, terus ayah ibu saya bilang, kenapa kau sesat? Kenapa kau ikut Yesus? Itu kan hanya sekedar nabi. Kenapa kau katakan Tuhan? Ya, kau ini kafir. Silakan duduk. Silakan duduk. Haleluya. Di antara saudara ada yang pernah lihat saya? Belum ada ya? Ya, tapi di tempat-tempat lain biasanya mereka pasti ada 2-1 yang pernah lihat saya. Ya, kemarin di tempat Pak Fendi waktu saya khotbah, saya pikir nggak ada yang kenal. Setelah saya turun, dia minta foto. Saya ngefans sama Bapak. Saya sering nonton YouTube Bapak. Oh puji Tuhan. Ya, jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, nama saya Risuli Lubis. Ya, dulu saya belum percaya Yesus. Hidup saya itu saudara nggak karu-karuan, ya, nggak karu-karuan. Tapi setelah saya hidup di dalam Yesus, saya dirubah oleh Tuhan. Alkitab bilang 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa di dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, jadi saya dilahirkan dari seorang ibu yang muslim. Jadi lahir dari rahim orang muslim, saudara. Jadi sejak kecil saya sudah diajarkan yang namanya rukun Islam, 5 rukun iman, 6. Dan saya diajarkan sholat, diajarkan puasa pada bulan Ramadan, diajarkan yang lain-lainnya, saudara. Saudara, tapi waktu saya sekolah di SMA Muhammadiyah, sempat saya itu saudara kena pergaulan-pergaulan yang nggak baik begitu ya. Akhirnya saya sempat ranmor itu rampok sepeda motor ya. Jadi kalau dari Pekanbaru saya jual ke Medan, dari Medan jual Pekanbaru begitu. Perjalanannya cukup jauh itu ya. Ya, tapi saya nggak sempat waktu itu masuk ke Palembang memang. Jadi dari Pekanbaru, dari Jambi, ya jual ke sana. Yang beli semua itu adalah tentara, karena masyarakat biasa nggak mungkin berani beli ya. Saya harap saudara di sini tidak ada yang beli sepeda motor bodong. Haleluya. Ya, haleluya. Karena di kampung-kampung kadang-kadang banyak yang bodong, saudara. Iya. Jadi saudara, sepintar-pintar tupai melompat, sekali-sekali ketangkap. Saya ketangkap, masuk setahun 10 bulan, pulang saya ke rumah orang tua saya. Orang tua saya tolak saya, akhirnya saya lari ke Jakarta. Di Jakarta mungkin saya pikir bisa berubah, tetapi justru tambah jahat, tambah nakal. Bukan lagi main 363, 362, tapi meningkat 365. Jadi mungkin Anda nggak tahu itu pasal-pasal. Saya pun tamat kuliah hukum saya di penjara Cipinang. Haleluya. Jadi tahu pasal-pasal itu karena di penjara, saudara. Jadi 6 kali saya masuk penjara Cipinang, ya. Jadi yang ke-6 kalilah, saya masuk penjara Cipinang 5 kali, tetapi yang masuk kantor polisi dari
pintu depan ke luar pintu belakang itu nggak terhitung. Istilahnya pada waktu itu 86. Saudara, pada tahun 1996 saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Itu jam 2 pagi ya. Jam 2 pagi itu tidak mungkin ada orang yang bisa berteriak ya. Jam 10 saja di lembaga permasyarakatan itu harus tidak ada orang yang bicara lagi, orang harus istirahat. Tapi jam 2 pagi saya dengar ada suara begitu sangat kencang sekali, nyanyian yang begitu merdu. Nyanyinya begini: ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai, ke lembah curam ku turun-turun mencari damai, tapi akhirnya damai tiada ku dapati jua, hanya di dalam Yesus Tuhan. Saudara, Anda hari ini dapat bonus ya. Ini nggak saya saksikan di beberapa hari ini saya khotbah, tidak. Saya lebih dalam langsung kepada pengajaran, kepada pemahaman seperti yang kemarin. Tapi saya lihat di sini banyak ibu-ibu, nenek-nenek. Ya, seorang pembicara yang baik itu bukan apa yang diucapkannya nggak ngerti, tetapi semua mulai dari anak TK sampai S1, STLR harus paham. Itulah pembicara yang baik ya. Cuma orang Indonesia lucu ya. Ada 3 orang nonton TV, terus yang satu bilang, tuh yang ngomong tuh di TV profesor doktor. Kenapa lu ngomong begitu? Omongan dia gua gak ngerti katanya. Jadi kalau orang ngomong gak ngerti itu dibilang pinter ya, bukan ya. Jadi orang cerdas itu omongannya harus dimengerti. Singkat ceritanya saudara, saya waktu itu pagi-pagi dengar suara itu, saya bilang, Yesus, kalau kau Tuhan selamatkan saya. Saya mau terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Waktu itu saya mengalami damai yang luar biasa, yang mungkin ya saya nggak alami seperti itu lagi. Sampai sekarang belum pernah alami yang seperti itu lagi ya. Sulit saya menceritakan. Itu bagaikan angin, saya nggak bisa ceritakan angin itu seperti apa, tapi saya bisa merasakan angin itu sedang berhembus ke saya ya. Jadi saudara, saya katakan, Yesus, saya mau ikut engkau. Pagi-pagi waktu buka kerangkeng, saya pergi dari blok ke blok. Penjara Cipinang dulu itu masih gabung, Tapol. Ya, kenapa saya ngomong begini saudara? Pasti nanti ada yang dengar yang pernah juga di penjara itu atau lembaga atau pegawai lembaga permasyarakatan. Nah, ini bukan hanya orang Palembang aja yang dengar ini sampai ke seluruh dunia bisa dengar. Ya, banyak pemirsa YouTube kita itu anak kapal. Kadang-kadang dia di Nigeria, Pak saya udah di Nigeria, saya udah download video Bapak di mana-mana macam-macam, di Amerika macam-macam ya. Makanya saya harus jelaskan supaya apa yang saya katakan ini betul-betul dipercayai, bukan hoak. Jadi penjara Cipinang itu pada waktu itu masih gabung Tapol, narkoba. Tapol itu tahanan politik. Saya masih ketemu sama tahanan G30 SPKI waktu itu. Ya, jadi semua masih gabung. Sekarang sudah terpisah-pisah. Ya, Tapol beda, terus narkoba beda, kriminal beda, macam-macam beda. Tapi dulu masih gabung. Jadi besar banget tuh. Ya, jadi saya keluar dari pintu gerbang kamar. Karena setiap jam 8 pintu gerbang dibuka. Kita mandi dan macam-macam, olahraga segala macam. Nanti jam 12 tutup lagi. Nanti jam 4 buka, mandi lagi, tutup lagi jam tengah 6. Begitu ya kalau di penjara. Jadi saudara, saya ke blok mencari Alkitab. Saya temukan Alkitab di tangan Yakobus. Jadi waktu itu di penjara tahun 1996 ada nama Petrus, Markus, Yohanes, Yakobus. Tetapi Yudas nggak ada. Yudas sudah bertobat waktu itu. Haleluya. Saya harap tidak ada di sini yang nama Markus, Yohanes, tetapi ya kerjanya nggak beres ya. Iya, haleluya. Jadi saudara, saya baca Alkitab di situ, saya baca baik-baik dengan teliti. Saya baca ayat Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saya tidak pernah baca kitab, termasuk kitab saya yang dulu, kitab suci saya yang dulu, saya tidak pernah membaca ada seorang nabi yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun. Jadi saudara, kalau dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, is okay, itu masih ambigu. Tapi yang luar biasa, tidak ada seorang pun. Jadi hanya dia. Jadi Yesus bukan salah satu jalan. Yesus satu-satunya jalan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya.
Saudara, terus saya baca lagi di Kisah 4 ayat 12, tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan, hanya ada satu nama, nama Yesus. Itu kalau kita sekolah teologi dari konteksnya, secara eksegesis, secara latar belakang, itu semua bicara tentang mengacu kepada Yesus. Saudara, saya juga baca lagi di Roma pasal 10 ayat 12, Allah yang satu ini juga konteksnya Yesus, bukan Tuhan Yahudi dan Yunani saja, tapi Tuhan semua orang. Haleluya. Haleluya. Iya, jadi kalau saya tanya Bapak yang pakai kacamata, sini Bapak, biar jangan terlalu tegang, karena suasananya begini biasanya orang agak tegang ya. Haleluya. Haleluya. Bapak bisa percaya Yesus, bisa mengaku Yesus Tuhan, sebab apa Pak? Karena apa? Sebab kasih dan kemurahan Allah. Oh haleluya, amin, luar biasa, sebab kasih dan kemurahan Allah. Oke, silakan duduk Pak. Haleluya. Sekali waktu saya ketemu Pak Ustadz, dia dengar khotbah saya dari luar. Setelah saya ke luar gereja, saya dipanggil, ya dipanggil, dia tanyain. Tadi dalam ceramah Bapak bilang Bapak dulu ini Islam, ya, terus jadi Kristen. Kok bisa? Saya bukan hanya jadi Kristen. Saya katakan, saya itu mengikut Yesus. Apa bedanya? Bedanya Kristen agama, mengikut Yesus itu adalah sikap hidup kita sehari-hari. Amin. Itu mengikut Yesus ya. Jadi ada bedanya. Terus oke lah, saya bisa terima omongan Bapak. Tapi saya mau tanya, kata dia, kenapa Bapak bisa percaya bahwa Yesus Tuhan? Karena saya orang. Hah? Ini ayatnya. Roma 10 ayat 12, Allah yang satu ini bukan Tuhan Yahudi dan Yunani saja, tapi Tuhan semua orang. Saudara, dulu ya di Timur Tengah sana, di Israel, mereka tidak pernah dengar ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Manado, ada orang Sunda, mereka nggak tahu. Jadi Tuhan tidak wahyukan, oh Manado, Batak, Sunda. Yang dikenal oleh mereka adalah Yunani dan Yahudi. Tetapi Anda jangan terpatok atau jangan terikat dengan Yahudi Yunani. Anda harus bisa berpikir luas. Alkitab katakan Yesus bukan Tuhan Yahudi Yunani saja, tapi Tuhan semua orang. Kenapa Anda bisa percaya Yesus? Jawabannya sederhana, karena Anda orang. Haleluya. Waktu saya katakan karena saya orang, loh, emang saya nggak orang? Ya, kalau Bapak orang ya harusnya bisa percaya Yesus kan? Kalau orang-orangan nggak bisa percaya, orang-orangan itu hanya untuk ngusir burung. Kalau lagi ada padi yang sudah mulai menguning, saya yakin di sini nggak ada yang orang-orangan, semua orang. Amin. Makanya Anda percaya Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, Pak Ustadz itu bilang, wah Bapak bisa aja. Iya memang begitu, Alkitab mengatakan demikian Pak. Akhirnya dia ketawa, dia pergi ya, sembari berpikir. Saudara, dan saya baca di ayat-ayat yang lain, di sana dikatakan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, tak berawal tak berakhir. Berarti dia pencipta, karena dia tak berawal tak berakhir. Semua yang ada yang dicipta berawal berakhir. Sedangkan Yesus, Alkitab katakan tidak berawal tidak berakhir di Wahyu 1 ayat 8. Ya, itu mengacu kepada Yesus. Singkat ceritanya, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup saya dirubah oleh Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudara, waktu saya masih belum bertobat, keluar masuk penjara, ibu bapak saya masih besuk saya ke penjara. Tapi justru ketika saya ikut Yesus, tidak dikejar-kejar polisi lagi, tidak mungkin masuk penjara lagi, ya, karena kejahatan, justru mereka menjauh dari saya. Saya pulang ke rumah saya, dulu ibu saya, ayah saya di Pekanbaru tinggalnya. Saya ke sana, terus ayah ibu saya bilang, kenapa kau sesat? Kenapa kau ikut Yesus? Itu kan hanya sekedar nabi. Kenapa kau katakan Tuhan? Ya, kau ini kafir kalau seperti ini. Haleluya. Padahal kafir itu kayak firman ya. Ya. Jadi dia kata kamu kafir. Singkat ceritanya keluarga saya semua menjauh dari saya. Bahkan adik saya pun sempat mengatakan saya ini salah ngambil keputusan. Saya ini sesat begitu ya.
Saudara, saya 7 tahun berdoa untuk ibu saya. Ibu saya setelah 7 tahun saya doa puasa, ibu saya waktu dia sembahyang, dia berjumpa dengan Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Nggak lama kemudian ayah saya ikut Yesus, abang saya ikut Yesus, adik saya ikut Yesus, ya. Sudah selesai sekolah teologi. Anda bisa lihat kesaksiannya. Saya lihat kemarin terakhir sudah 350.000 yang nonton, ya. Jadi Anda bisa lihat kesaksian Pendeta Resi Lubis dengan adiknya, ya. Dulu saudara, adik saya ini paling nggak suka dengan saya karena saya ikut Yesus jadi Kristen. Waktu itu dia kerja di Tembagapura, ya, kerja di bagian pertambangan emas. Jadi uangnya banyak. Waktu dia datang ke Jakarta, dia katakan kepada saya ini salah. Kok bisa jadi Kristen? Ya, waktu saya mau doain dia marah. Saudara tahu, kurang lebih setahun setengah, tengah malam tiba-tiba telepon saya berdering, ya, handphone saya berdering, saya angkat, suaranya lain, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jepang, bukan bahasa Amerika, tapi huralaba, siapa ini? Oh, ternyata setelah bilang saya, amin, amin, amin. Saudara, terus ada yang ngomong, ya, orang yang saya gak kenal. Pak, tadi adik bapak ini membuat tetangga-tetangga semua bangun. Pikir kami kesurupan. Nah, ternyata dia penuh Roh Kudus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Mungkin Anda ingin tahu ceritanya bagaimana, ya. Sebenarnya nggak usah saya ceritakan, cuma ya nanti Anda bilang, wah, mana ada kesaksian, kan gitu. Pernah saya ketemu orang, Pak, saya udah ketik Resi Lubis di Google, Bapak nggak nongol. Mana? Oh, kotanya nggak ada, saya bilang. Jadi untuk ketemu saya itu harus ada kota, saudara, ya. Iya, jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, adik saya itu dia diajak temannya untuk KKR. Dulu ada ibu, namanya ibu, lupa saya, orang Bugis, baru percaya Yesus, semangat buat KKR di Timika Irian Jaya, saudara. Dan adik saya nggak mau ikut, tapi pulangnya dikasih kaset sama temennya. Pas dia tonton itu kaset, dulu kan masih sistem PCD, jarang Bluetooth. Jadi dia tonton itu kaset, saudara, pas ibu itu kesaksian karena mau dibunuh oleh keluarganya, ikut Yesus, pas mau dibunuh gini, pisaunya jatuh, keluarganya pun jatuh. Di situ adik saya tiba-tiba bahasa roh, nah, itulah orang kampung keluar semua, pikirnya kerasukan setan, padahal dia kerasukan Roh Kudus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungkin Anda agak bingung karena saya bicara kerasukan, maksudnya kepenuhan Roh Kudus. Sama itu sebenarnya, saudara. Cuma Anda ya kurang ngerti aja, kurang paham. Saudara, singkat ceritanya kami itu sekarang sudah 50 lah plus 1, ya, ikut Tuhan. Dulu kalau saya pulang kampung, ya mau makan, saya bilang kita doa dulu. Ponakan saya yang lurah di Pekanbaru, dia bilang nggak boleh, kita yang doa. Sekarang kalau kita pulang kampung rame-rame, kita doa dulu. Hah? Nggak boleh tulang. Kita voting 50 plus 1 kita menang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Jadi Alkitab bilang, Kisah Rasul 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Yesus, maka engkau selamat dan seisi rumahmu diselamatkan. Amen. Alkitab itu tidak pernah mengatakan kata-kata yang bohong. Tidak ada Alkitab itu fiksi. Ada orang bilang fiksi, tidak. Alkitab itu memang betul kita perlu imajiner, tetapi Alkitab ini fakta. Haleluya. Ini realita dan firman adalah fakta. Realita bisa berubah-ubah, tetapi firman Tuhan tidak berubah. Amen. Langit berlalu, bumi berlalu, firman Tuhan tinggal tetap. Engkau tidak boleh bertuhankan realita, kondisi keadaan, karena realita kondisi keadaan berubah-ubah. Engkau harus bertuhankan Yesus Kristus dulu, sekarang, esok, lusa, selamanya, tidak pernah berubah. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, selanjutnya bebas dari penjara, saya katakan, Tuhan, saya mau sekolah teologi, ya, begitu, ya. Saya dulu tidak bisa lagi ngontrak karena saya nggak berani berbuat jahat lagi. Kan ngontrak itu pakai duit, harus ngerampok dulu baru bisa, gitu, ya. Jadi saya di terminal duduk-duduk, saya ketemu nenek-nenek.
umur 73 tahun ya. Terus nenek ini bilang sama saya, mau nggak kamu sekolah Alkitab? Saya lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hah? Rambutnya acak-acakan, sendalnya sendal jepit swallow yang mau putus. Saya bilang ini gembel ketemu gembel. Kok suruh sekolah Alkitab begitu ya? Nah, mungkin saudara agak bingung-bingung kok bapak ini pakai topi. Jadi begini saudara, kalau saya nggak pakai topi nanti saya ngobrol-ngobrol dia gini. Nah, jadi saya harus pakai topi biar nggak gini. Ya, kenapa? Karena biasanya saya pakai ada cairan teknologi canggih. Kalau saya giniin dia nggak akan bergerak-gerak. Nah, karena buru-buru waktu itu ternyata tinggal di rumah, jadi saya harus pakai topi. Haleluya, haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, jadi nenek itu bilang, mau nggak kamu sekolah Alkitab? Gitu. Saya lihat, wah ini gembel ketemu gembel, suruh sekolah Alkitab. Tetapi puji Tuhan saya bisa mau aja begitu. Dikasih uang 20.000 ya, 20.000. Saudara tahu dulu dari Pasar Senen ke Surabaya itu masih 12.000. Naik kereta api Klutuk. Jadi kereta api Klutuk itu di depannya itu saudara itu asap. Asap ya. Saya masih tahu itu bunyinya gini. Mari jajan, mari jajan, mari jajan gak ada duit. Mari jajan, mari jajan, mari jajan gak ada duit. Mari jajan, mari jajan, mari jajan gak ada duit. Saya masih ingat itu. Haleluya. Kemarin-kemarin nggak ada cerita begini. Iya, tapi sekarang kalau saya misalnya ke Jogja atau ke Surabaya, nggak mau naik pesawat, mau rileks, mau santai, saya bisa naik kereta api dari Gambir. Bunyinya lain, bunyinya gini. Sukses, 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 sukses. Kalau kereta api saja bisa berubah dari mari jajan menjadi sukses, apalagi Anda dan saya, pasti kita bisa berubah. Haleluya. Siapa Risuli Lubis ini dulu? Risuli Lubis ini dulu sampah masyarakat. Lihat di YouTube-nya ya. Sampah masyarakat, saudara. Jadi saya dulu kalau ngelihat orang rambut pendek udah ketakutan. Saya pikir kalau nggak polisi tentara, pasti ini mau tangkap saya. Tapi sekarang saudara tahu, saya yang kejar-kejar polisi. Saya yang tangkap jiwanya. Haleluya. Bahkan hotel di sini 4 hari yang bayari polisi dari Polda. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kata Lukas 1 ayat 37. Mungkin saudara pikir, oh ya bagi Tuhan memang nggak ada yang mustahil. Itu juga dulu di pikiran saya waktu saya Islam. Tetapi ada ayat yang dahsyat. Di Markus 9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Saudara, jadi Anda itu diangkat Tuhan hampir sederajat dengan dia. Haleluya. Haleluya. Kalau kita baca misalnya saudara, kita baca di dalam Mazmur 82. Haleluya. Anda ini agak dapat sedikit berat mungkin. Ini sebenarnya kelanjutan yang kemarin harusnya. Tapi kalau saya lanjutkan, saya ulangi lagi yang kemarin, nanti pemirsa YouTube bilang, loh kemarin udah gitu ya. Jadi serba salah juga. Karena walaupun ibadah kita ini sedikit begini, nanti lihat kalau diupload besok bisa 20.000 lebih yang nonton. Khotbah saya di tempat Pak Pendi ini baru diupload tadi malam, belum ada 24 jam sudah 23.000. Berarti 23.000 orang yang diberkati. Haleluya. Jadi jangan Anda pikir oh kami dikit, nggak peduli. Tapi orang di sana akan diberkati lewat khotbah kita hari ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Ah, kita baca Mazmur 82. Haleluya. 3, 2, 1. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Mazmur 82 ayat 6. Ada yang punya Alkitab? Hah? Ada ya? Haleluya, haleluya. Ada punya, semua punya Alkitab ya? Amin. Coba kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang Saudara, aku sendiri telah berfirman, Tuhan sendiri. Kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Ayat ini dikutip Yesus. Kita baca di dalam Yohanes 10. Yohanes 10, haleluya. Saudara, kalau Anda mau lebih paham apa yang saya khotbahkan ini, Anda nanti tonton yang saya upload sebentar malam ya. Khotbah kemarin di desa mana itu ya. Itu luar biasa. Siapa kita di dalam Tuhan itu ya.
Coba kita baca di dalam Yohanes 10. Yesus mengamenkan ayat ini. Jadi kalau udah Yesus mengamenkan, Anda jangan main-main. Iya, ini bukan kata Petrus, bukan kata Yohanes, ini kata Yesus. Jadi siapa yang berani berdebat kalau udah Yesus yang ngomong? Kalau kau masih mau berdebat sama Yesus, sudahlah, mati aja lah. Haleluya. Yohanes 10 ayat 34. 3, 2, 1. Kata Yesus kepada mereka, tidak. ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kepada Adam. Artinya Yesus membenarkan apa yang Mazmur 82 ayat 6 katakan. Yesus benarkan, Yesus teguhkan di sini. Saudara, Bapak Ibu sekalian, mungkin Anda mulai berpikir, masa kita Allah? Saya akan jelaskan. Biasanya kalau Allah pencipta langit bumi, itu hurufnya A-nya besar. Ini Allah hurufnya kecil. Tetapi jangan Anda remeh juga. Jangan Anda pikir, oh Allah hurufnya kecil. Enggak. Jadi saudara, saya mau kasih penjelasan yang sederhana biar Anda gampang ya. Biar Anda bisa mengerti. Haleluya. Ketika Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesuai dengan Yohanes 1 ayat 12, Anda menjadi anak-anak Allah. Dan Alkitab bilang Anda diberi kuasa sama seperti kuasa yang Tuhan Yesus punya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, Allah di sini artinya otoritas. Allah di sini artinya kuasa, bukan pencipta, tapi otoritas kuasa yang Yesus punya itu Anda punya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Itu sebabnya kita tidak bisa usir setan demi nama Allah. Allah mana? Kita tidak bisa usir setan demi nama Tuhan. Tuhan mana? Kalau kau bilang Allah, 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 kau tidak ketemu Tuhan. Kalau kau bilang Tuhan, Tuhan, kau tidak ketemu Tuhan yang benar. Tapi kalau kau bilang Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan yang benar. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Itulah Tuhan yang benar. Haleluya. Jadi ketika Anda terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau menjadi anak Allah. Haleluya. Engkau menjadi keturunan Allah. Apa kata Alkitab? Coba baca. Di Kisah Rasul pasal yang coba baca. Kisah Rasul 17. Kisah Rasul 17. Haleluya. Ayat 28. Kita baca Kisah Rasul 17 ayat 28. Coba baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab dalam hidup kita bergerak, kita ada seperti yang telah kita katakan pada janda-jandamu. Sebab kita ini dari Allah. Haleluya. Saudara, berikan sorak-sorai bagi Yesus Kristus, Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, saya akan jelaskan buat saudara supaya Anda paham, apalagi ibu-ibu yang tua ini ya. Tubuh saya ini keturunan Salim Lubis. Makanya saya punya marga Lubis. Kenapa? Karena tubuh saya ini benih dari Salim Lubis. Paham sampai di sini? Ngerti? Sperma, ngerti? Haleluya. Jadi karena Salim Lubis nikah sama ibu saya, Dama Tambu Bolon, sel telur dan sperma bergabung dan diberkati, jadilah saya. Haleluya. Paham sampai di sini? Ah, ini keturunan Lubis. Tetapi roh saya ini keturunan Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Itu sebabnya Anda itu sebenarnya bukan manusia tubuh. Anda itu manusia roh. Makanya Alkitab bilang, kita baca cepat. Kita baca di dalam 1 Timotius 6. 1 Timotius 6, oke? 1 Timotius 6, haleluya. Saya sebenarnya berharap itu kalau khotbah itu di satu tempat itu 3 hari berturut-turut atau 4 hari. Jadi orangnya tidak berganti-ganti, kita jadi bingung gitu. Ya, tapi ya sudahlah, saya berdoa supaya Anda juga paham juga lah. Haleluya. Oke. Kita baca, haleluya. 1 Timotius 6 ayat 11. 3, 2, 1. Tetapi ya, yang saya mau bahas, tetapi engkau hai manusia Allah. Saudara, orang yang di luar Yesus tidak punya gelar ini.
Mereka hanya manusia-manusiawi. Tapi orang yang di dalam Yesus, dia diberi gelar sebagai manusia Allah. Jadi saudara, Anda sama seperti Yesus. Waktu Yesus datang ke muka bumi mengambil rupa manusia, Filipi 2 ayat 6-10, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri mengambil rupa manusia. Dia adalah Allah seutuhnya, tapi dia manusia seutuhnya. Anda punya roh Anda itu menyatu dengan roh Allah. Amin. Anda baca 1 Korintus 6 ayat 17. Cepat, tolong ya, cepat biar kita cepat. Salah nggak ada ini apa namanya? Nah, ya kita doakan lah ya. Anda doa nanti Tuhan akan kirim. 6 ayat 17. Ya. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Oke, haleluya. Saudara, mari adik, bapak kayak kacamata, cepat. Haleluya. Bapak kacamata, cepat. Haleluya. Ya, haleluya. Cepat, Pak. Bukan, Bapak kemari. Haleluya. Ya, sebenarnya dia ini tubuh, oke? Tapi dia punya roh, betul nggak? Oke, ya. Terus dia datang kepada Tuhan. Coba Bapak menyembah Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, Yesus ajaib. Pak, ngomong aja apa yang bisa omong aja lah. Yesus ajaib, Yesus kuasa, Yesus luar biasa. Saya ini Allah yang roh tadi, Yohanes 4:24. Allah yang roh. Terus Bapak ngomong. Terus. Yesus ajaib, Yesus luar biasa, Yesus segala-galanya. Ini Allah yang roh jalan. Terus. Haleluya Yesus. Rohnya menyatu. Terima kasih. Ya. Jadi ini roh Bapak ini roh Allah. Yang mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh. Amin. Jadi roh Bapak ini nggak kelihatan lagi. Yang kelihatan itu roh Allah. Amin. Ketika setan datang atau ada dukun mau santet Bapak ini siapa namanya? Pak Yudas. Yudas. Selama saya 19 tahun jadi pendeta, baru ini nama Yudas. Berikan sorak-sorai bagi Yudas. Saya berdebat dengan salah seorang, ya, debates namanya, ketik di YouTube. Dia bilang Yudas masuk surga alasan bla bla bla. Saya bilang Yudas ditentukan tidak masuk surga bla 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 macam-macam. Ternyata betul Yudas yang ini yang masuk surga maksudnya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Oh, nanti saya sampaikan kepada sang dirbates. Yudas ini yang dia maksud. Haleluya. Jadi ini Pak Roh ini, rohnya roh Yudas ini sudah menyatu dengan roh Allah. Haleluya. Jadi ketika setan datang, dia nggak bisa lihat roh Yudas. Roh itu ada 4 ya. Roh Allah, roh malaikat, roh setan, roh manusia. Haleluya. Roh manusia ini di Kejadian 2 itu segambar serupa dengan Allah. Tapi karena dia makan buah pengetahuan baik dan yang jahat, sehingga dia tidak lagi segambar serupa dengan Allah. Segambar dengan apa? Segambar dengan pengetahuan baik dan yang jahat. Makanya setiap ada pengetahuan baik pasti ada pengetahuan jahat. Ada pendeta tanya saya, kalau gitu Pak, kalau dia nggak makan dia punya pikirannya apa dalam pikirannya? Pikirannya bukan pengetahuan. Pikirannya adalah hanya kebenaran Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat yang luar biasa. Haleluya. Makanya dia sanggup memerintah di Taman Eden. Taman Eden itu saudara besarnya 2 negara, Iran. Makanya di Irak sekarang ada sungai Tigris. Makanya baca di Kejadian di Taman Eden ada sungai Tigris. Waktu mereka jatuh dalam dosa hancur taman itu. Nah, saya tidak mau bahas itu, saya hanya mau ceritakan ini. Waktu itu si Adam ini dia hanya dengan kata-kata memerintah. Kalau dilihatnya di sana kemarin hujan turun. Dia nggak punya pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau dia punya pengetahuan, belum mendung mana mungkin hujan. Harus mendung dulu baru hujan, betul nggak? Terus gimana caranya saya nurunkan hujan? Karena saya nggak bisa menciptakan hujan buatan seperti sekarang ada helikopter yang bisa nurunkan air. Gimana? Tapi dia nggak punya pengetahuan itu. Dia hanya punya kebenaran Allah saja. Kalau Allah bisa, gua bisa, begitu lah. Haleluya. Jadi dia bilang hujan. Di sana terjadi kebanjiran, dia bilang matahari harus 10 kali lipat. Panasnya 10 kali lipat. Jadi menurut kita waktu sekolah di SMA, kalau panas matahari itu benar-benar panas, air itu akan menguap menjadi awan, betul kan? Ya, oke. Jadi saudara, jadi waktu dia terima Yesus, rohnya udah segambar serupa dengan Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Ketika dia intim terus dengan Tuhan, maka rohnya ini digenggam oleh roh Allah. Haleluya.
Jadi ketika setan datang, dia nggak lihat roh Yudas, roh manusia dia nggak lihat. Dia hanya lihat roh Allah. Makanya dia dikatakan manusia Allah. Berikan sorak-sorak buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Manusia yang mananya? Manusia ini. Karena ini butuh tidur, butuh makan, butuh yang lain-lain. Haleluya. Tetapi roh yang ada di dalam dia, ini yang sudah dicengkram oleh roh Allah, inilah yang disebut Allah. Itulah sebabnya dia manusia Allah. Tubuhnya manusia, tapi rohnya dipenuhi roh Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Makanya Anda jangan sembarangan dengan dirimu. Engkau ini manusia Allah. Engkau ini luar biasa. Engkau ini dahsyat. Engkau ini ajaib. Ada orang berkata Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Terus lu, gua mah biasa-biasa sajalah. Haleluya. Kalau Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, artinya kita juga sebagai anaknya sama dengan dia. Kita pun dahsyat dan luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saya akan kasih contoh ya. Dengar baik saya. Ketika ada dukun santet ingin menyantet dia, kenapa nggak bisa? Karena yang disantet itu harus lewat roh. Karena alam roh. Alam roh itu nyantet harus lewat roh. Ada pendeta sok-sokan ya, maaf ya. Dia bilang aku dengar suara Tuhan audible di sini. Enggak, dulu pun saya begitu. Setelah saya pelajari Alkitab tidak. Yohanes 4 ayat 24 Allah itu roh. Kita ada roh. Kalau Tuhan mau ngomong, alat komunikasinya adalah roh kita. Amin. Haleluya. Tetapi karena saking kencangnya dia seperti audible. Ya, dia nggak paham. Kita nggak boleh hanya ngeroh. Kita juga harus baca firman. Orang ngeroh terus bisa jadi dukun. Orang baca Alkitab tanpa hidup dalam roh, ini bisa jadi ahli Taurat, orang Farisi. Kita harus seimbang, hidup dalam firman, hidup dalam roh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kenapa? Karena huruf-huruf di Alkitab ini mematikan, tetapi roh yang menghidupkan. Haleluya. Jadi nggak ada orang bisa mengartikan ini kalau nggak roh yang menghidupkan. Nah, tadi roh Bapak ini, roh Pak Yudas sudah digenggam. Terus datang di sini dukun santet. Mau santet saya misalnya, atau santet Bapak ini. Dia nggak bisa bukan karena Bapak ini punya roh manusia. Dia nggak bisa karena Bapak ini sudah punya roh Allah. Amin. Haleluya. 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 Jadi si dukun santet tadi kirim kuasa-kuasa gelap. Entah apapun itu namanya, nggak perlu saya sebut satu-satu. Ya, ada suanggi lah, ada bigu ganjang, ada tuyul macam. Haleluya, kuntilanak lah istilah-istilah orang. Waktu dia kirim, di sini dia nggak bisa lihat. Dia akan balik lagi kepada dukun tadi. Anda dapat pengajaran heran saya. Kenapa saya ngajarkan ini? Selama 2 hari nggak pernah. Jadi dia akan balik lagi. Dia akan bilang tidak ada roh Yudas di sana. Hah? Kenapa? Nggak ada. Terus aku hanya lihat ada roh Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. 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 Nah, Bapak tinggal di mana Pak Yudas? Di Bambu Kuning ujung timur. Bambu Kuning ujung timur. Terus setelah kejadian itu Lucifer akan buat rapat sidang pleno. Dia katakan Bambu Kuning ujung tidak boleh kalian lewati. Karena di sana ada roh Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Ada salah satu setan waktu Lucifer memberikan arahan, setan ini ngantuk. Ini bahasa saya supaya Anda mengerti ya. Dia nggak nangkap yang diomongkan komandannya. Terus tiba-tiba dia mendarat di bambu ujung tadi, ya kan? Bambu ujung ya? Bambu kuning. Bambu kuning ujung ya? Bambu kuning ujung dia mendarat. Pas Bapak ini lewat di depan rumah, langsung patah tangan si setan tadi. Patah. Terus dia datang ke kerajaan neraka. Wah, ke kerajaan maut. Dia datang. Ditanya sama Lucifer, kenapa tanganmu ini? Patah tadi saya lewat di jalan bambu kuning ya? Ya bambu kuning. Saya udah bilang jangan lewat situ. Maaf Komandan Lucifer, saya tidak mau lewat situ. Saya salah mendarat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Nah, silakan duduk. Haleluya. Itulah dahsyatnya Anda dan saya. Jadi tidak ada istilah orang desa, orang kota, orang kampung, orang dusun. Tidak. Kita semua ini warga kerajaan sorga. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya.
saudara, karena kita itu diciptakan segambar serupa dengan Dia. Makanya kita disebut Allah, walaupun Allahnya kecil. Bukan Allah mencipta langit dan bumi, tapi DNA roh kita sama dengan DNA roh Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ketika terjadi pertengkaran saya dengan Pak Pendi ini, dan sama-sama kami berdua mengakuin ini anak kami, maka secara hukum, secara medis, anak ini harus dicek DNA darahnya. Ketika dicek DNA darahnya, ternyata ini anak saya. Kalau seandainya Tuhan mengizinkan teknologi ini makin canggih, saudara tahu, pernah dengar kabar sekarang sudah ada wisata keluar angkasa. Bayarannya berapa triliun itu kalau di Indonesia kan ya, sudah ada. Dan nanti di luar angkasa itu kita bisa berbulan-bulan di sana. Haleluya. Padahal nggak ada udara yang diciptakan oleh pihak orang-orang yang jago teknologi. Saudara, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, maksud saya yang saya mau ceritakan adalah ketika nanti dicek ini, saya mau tanya saudara, apa Anda fokus? Kenapa saya tadi bicara ruang angkasa? Dari mana asal usulnya saya bicara di sana? Ada taman wisata di sana. Ada taman wisata. Kenapa saya bicara itu tadi? Sebelum itu saya ngomong apa? Nanti saudara, kalau ada teknologi canggih, teknologi medis yang bisa mengecek roh, sekarang yang bisa dicek kan darah. Nanti kalau misalnya Tuhan mengizinkan ada teknologi medis yang bisa mengecek roh, rohnya ini dicek DNA-nya sama dengan roh Allah. Roh ini dicek DNA-nya sama dengan roh Allah. Roh ini dicek sama. Roh ini dicek sama. Nanti di gereja kita nggak takut lagi teroris. Kita taruh teknologi di situ. Ketika teroris datang, dia akan tididit. Tapi ketika kau masuk, dia bilang, anak Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Haleluya. Karena DNA-nya sama, Pak. Saya mau kasih contoh ya. Bahasa di sini nggak tahu. Bahasa saya dulu di Medan itu ada namanya besi berani. Besi, ini ada besi bisa narik besi. Tapi besi berani ini dia tidak bisa menarik kayu. Dia tidak bisa menarik rumput. Dia hanya bisa menarik besi. Jadi nanti kalau teknologi roh ini ada, bisa mencek DNA roh Anda, nanti akan ketahuan. Orang yang nggak percaya Yesus, dia akan bunyi. Kalau udah mau dekat kali ke pintu, gitu. Jadi kalau kau mundur, kalau kau punya mobil alarm, saya punya mobil Pajero itu ada alarm. Pertama dia satu, tit, kedua, tit. Ketiga kalau udah rem. Kalau nggak bob, nabrak. Kita nggak usah lihat belakang, lihat itu aja. Kalau udah udah rem aja. Haleluya. Jadi nanti kalau teknologi ini aku udah doa ya. Tapi entah dikabulkan gaknya terserah lah kan. Aku doa biar ada teknologi ini. Haleluya. Lah, nggak ada yang mustahil kalau bagi Tuhan. Loh, Anda baca kitab Daniel, tanda-tanda kedatangan Tuhan semakin dekat, ilmu akan bertambah-tambah terus. Yuk siapa tahu nanti bisa cek DNA roh. Betul nggak? Haleluya. Jadi rohmu dan rohku satu DNA dengan roh Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Karena kita adalah anak Allah. Amin. Yang bukan anak Allah, rohnya nggak se-DNA dengan dia. Se-DNA dengan siapa? Dengan Adam dan Hawa. Haleluya. Loh, kau bukan keturunan Adam dan Hawa lagi. Tuh, Alkitab bilang 1 Korintus 15, Adam yang pertama itu jatuh dalam dosa. Adam yang kedua itulah yang hidup kekal, yang membawa keselamatan kepadamu. Adam yang kedua yang terakhir ini dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jadi kau bukan keturunan Adam yang di Taman Eden lagi. Kau udah keturunan Allah. Haleluya. Jadi saudara, untuk kita bisa menerapkan hidup ini sebagai keturunan Allah, sebenarnya ini hanya membutuhkan sikap saja, Pak. Membutuhkan sikap hati saja. Iya. Jadi saudara, saya mau kasih contoh sederhana sama. Kaya itu perasaan doang. Oh, gampang ternyata jadi orang kaya. Saya cari replika handphone yang mirip begini. Nah, handphone yang tercanggih waktu itu kan, mirip handphone, taruh sini. Padahal bukan handphone. Nah, saya naik Metro Mini. Pergi ke Hotel Hyatt dekat Hotel HI.
Itu di Jakarta hotel termahal HI dan Hyatt. Wow, pas saya sampai di situ langsung dikasih air minum jus itu yang kecil sama yang jaga resepsionisnya kan, betul nggak? Di lobi itu kalau hotel bintang 5 begitu servisnya. Nah, dikasih langsung. Saya duduk pegang ini replika ini. Oh, setiap orang lewat, ya Pak, gue jadi kaya, gue jadi kaya. Haleluya. 4 jam gue di situ. Pulang saya ke rumah, gue jadi kaya. Selama ini gue dihina orang, di situ gue dihormati. Anda mau praktekkan nanti ke Palembang, pergi ke hotel yang paling mewah, ya. Tapi kau harus punya sikap yang benar-benar orang kaya. Kalau kau jalannya gini, itu ditanya siapa, mau kemana Bu? Mau duduk doang. Iya, nggak boleh. Kau harus jalan ya setelan dong. Walaupun ini jamnya jam mati, nggak apa-apa. Ya, kan kaya perasaan doang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Makanya saya heran kalau ketemu pendeta merasa miskin terus. Gue bilang, lah ini Roh Kudus di mana? Haleluya. Ada pendeta-pendeta tertentu ya, kenalan saya yang lama, dia bilang, Lubis kau sekarang kaya. Dari dulu, semenjak dulu aku ikut Yesus sudah kaya. Haleluya. Karena kaya itu bukan dinilai dari mobil, dari berapa uang kita. Itu dinilai dari perasaan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saya pernah khotbah di kalangan bisnismen. Jangankan Anda, orang bisnismen aja tidak paham apa yang saya khotbahkan ini. Saya bilang begini, kaya dan miskin menurut Anda itu coba dipengisikan. Mereka bingung. Saya kasih contoh. Yang satu punya 5M, yang satu 2M. Kayaan mana? 5 miliar. Salah. Kaya itu perasaan. Haleluya. 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 Nah, sekarang saya mau kasih contoh. Ibu, hari ini Ibu jadi orang kaya. Sini. Shooting ya. Jadi orang kaya. Ibu pegang. Padahal ini HP-nya HP mati. Sini gue. Pegang. Oke, saya praktekkan ya. Ibu mau jadi orang kaya ya. Coba maaf, roknya gini walaupun gini tapi agak bisa dikit gini. Nah, Ibu gini. Ini bukan HP beneran nih. Gini-gini aja. Udah, lihat aja. Ibu HP pinjam hari ini. Pokoknya gesek-gesek aja. Udah. Jadi kan. Nah, sekarang Ibu jadi orang miskin. Bisa. Ibu bisa jadi orang miskin. Udah. Enggak, sini. Ibu duduk, tunduk. Ibu gini. Ya, gini. Aduh. Ibu, ini. Ah. Iya, itu miskin namanya, miskin itu. Ibu gini. Ah, gampang jadi orang miskin, gampang jadi orang kaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Silakan duduk Ibu. Ah. Kan kalau udah jadi kaya bentar malas lagi kan? Nah, malas sudah gua suruh duduk mau kaya mulu. Haleluya. Itu enaknya jadi orang kaya. Hari ini engkau bisa kaya, jangan tunggu besok. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Orang kadang nggak paham yang saya sampaikan. Ada orang-orang teologi yang bilang Risuli Lubis menganut teologi kemakmuran. Salah. Saya teologi Yesus di atas teologi kemakmuran. Saya mau kasih contoh. Kalau teologi kemakmuran itu mengajarkan kita ikut Yesus, punya mobil, punya rumah, punya uang. Nah, kalau datang tsunami habis. Nah, tahun 2004 saya pergi ke Aceh di Calang, ada Kabupaten Calang namanya. Saya ketemu seorang bapak, dia pakai celana pendek, pakai kaos oblong. Saya nggak tahu kalau dia bupati. Ternyata dia bupati, semua rumahnya sampai celana-celananya cuma itu doang yang ada. Anak istrinya semuanya hilang, sampai mayatnya pun nggak dapat. Nah, itulah kalau teologi kemakmuran. Tapi kalau kaya yang saya maksudkan, masa depanku Yesus, hartaku Yesus, kepastianku Yesus. Kalaupun sekarang datang tsunami, nggak masalah. Saya kasih contoh, ya. Yesus bilang, ya, rubuhkan bait Allah ini. Aku akan bangun 3 hari. Walaupun itu penafsirnya kebangkitan dia. Tapi jangan salah. Kalau itu benar dirubuhkan, Yesus bisa bangun nggak? Pasti bisa. Orang Yahudi bilang, 46 tahun nenek moyang kami bangun ini, kok cuma 3 hari, kurang ajar lu kan? Haleluya. Saudara, jadi saudaraku yang saya kasih contoh ya biar Anda paham ya. Teologi saya itu bukan teologi kemakmuran di atas.
Kau cari sekolahnya nggak ada, harus saya aja. Cuma saya dosen satu-satunya di seluruh dunia ini yang namanya teologi ini. Haleluya. Amin. Teologi perasaan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian nih, saya kasih contoh ya. Ya, oke. Masa depanku Yesus, hartaku Yesus, kepastianku Yesus, oke? Sekarang datang tsunami. Mobil habis dong. Habis. Besok Tuhan batuk, bisa nggak jadi mobil? Amin. Bah, Tuhan gini aja. Pajero. Kalau Tuhan bilang, Avanza. oh, kok turun lagi? Land Cruiser. Kemarin ya, tadi saya mulai kemarin karena kita ke satu desa, jalan ditutup, Bapak ini depan, pinggirin tutupnya ini, yang menghalangi jalan lagi ditutup lagi. Wah, yang tertutup ini Bapak ini nggak sanggup untuk minggirin, akhirnya mundur. Tapi Bapak ini gampang mundurnya karena bannya besar kan, beda dengan mobil saya. Mobil Bapak ini memang untuk perang, mobil saya kan untuk melayani santai kan. Jadi Bapak ini gini, sini mundur. Wih, kok kita lihat coba Bapak itu bilang, setelah saya udah mundur kan, kami ngintip Bapak ini, tengok Bapak itu mundurnya, nggak lihat dia, mau lubang gede. Nah, terus anak saya bilang, kita beli mobil gitu Pak, mau kau? Kuat kau di dalamnya? Goncangannya ngeri itu. Jadi setiap yang mau selamat harus ada goncangan. Jadi tadi kami waktu kemarin ya cerita-cerita sama anak saya. Anak saya bilang, tanah berapa di sini Pak? Emang kau mau jadi pembisnis? Iya, kalau Pak sawit berapa ya kan? Karena maaf cakap ya, dia kan udah jadi asisten saya, tiap bulan ada gajinya saya kasih. Jadi berapa sekalian? Bisa lah Pak kalau saya kumpul-kumpul. Oke. Nah, terus saya bilang, nggak usah kok harus jadi pengusaha nak. Bapak aja sanggup melakukan ini dengan nama Yesus. Nah, terus nanti setiap daerah kita beli rumah kecil, kita beli mobil kayak punya Pak Fendi. Saya bilang gitu. Jadi kita naik Pajero dari sana, di sini tinggalkan, kita bawa mobil yang kayak Pak Fendi itu ke kampung-kampung. Dia bilang supaya mobil kita tetap nggak rusak karena mobil Bapak ini memang untuk itu tujuannya. Iya. Jadi dia bilang, masa bisa Pak? Ku bilang, kamu tahu nggak, Morisurulo itu penginjilan pakai helikopter. Benihin punya pesawat. Kita punya Yesus yang sama. Yesusnya Benihin, Yesus saya. Yesusnya Morisurulo, Yesus saya. Yesusnya Rehat Bonke, Yesus saya. Kalau dia bisa, saya bisa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar. Kau harus punya pemikiran yang seperti ini. Amin. Mungkin karena sekarang saya ngomong gini kau bisa amin. Kalau dulu dibilang orang saya gila. Iya, rumah kontrakan, mobil nggak bisa masuk, motor aja sulit, ditendang rubuh, ceritanya gede banget. Nanti kalau saya punya anak, saya bawa penginjilan ke luar negeri kemana-mana. Jemaat 3 orang. Jemaat bilang, udah nggak beres. Kolektif 3.000. Haleluya. Ya wajar kan dibilang saya sengit. Sengit tau nggak? Puja Kusuma Putra Jawa Kelahiran Sumatera tahu sengit. Gila. Haleluya. Jadi saya udah sengit katanya. Saudara tahu 3 tahun yang lalu anak saya bawa pelayanan ke Malaysia, ke beberapa tempat, ke Singapura, kemana-mana. Anak saya sudah khotbah di depan Kapolda. Maksud saya dia udah sorot Kapolda, saya khotbah di depan Kapolda, di depan gubernur. Waktu di Papua Barat kurang lebih waktu bulan 12 yang lalu lah. Bulan 12 yang lalu, ya kan? Ya, setahun yang lalu bulan 12. Jadi, saudara, saya bawa ke Papua. Haleluya. Semua tiket pesawat semua dibiayain. Saya kaget, saudara. Kaget. Khotbah cuma 1 jam. Kaget saya. Apa permintaan Bapak? Kata Wadir Krimsus, permintaan saya hanya minta ke Raja Ampat. Karena anak saya bilang, kalau udah sampai sini harus ke Raja Ampat dong Pak. Saudara tahu ya Raja Ampat ya, itu yang terindah lah sekarang di Indonesia mungkin ya. Akhirnya saya ke sana, dibiayain semua. Dan saya dikasih amplop. Sedikit Pak ya, iya. Di hotel saya lihat, cuma 1 jam saya bicara 30 juta. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Jadi dulu Risuluh di sini apa? Sampah masyarakat.
dikejar-kejar polisi. Sekarang saya kejar-kejar polisi. Malah kadang-kala saya tanya istrinya, ada bapak nggak? Nggak ada pak. Ya, rupanya dia lari di belakang. Takut ketemu saya, takut didoain. Polisi itu ada yang takut didoain loh. Takut dia. Oh jangan didoain Pak Lubis, jangan. Nanti kebongkar semua. Tapi kalau yang hidupnya benar dia suka. Kalau yang hidupnya aneh-aneh dia pasti takut. Nanti dititipinnya masih istrinya. Ini kalau datang pendeta kasih nih ya. Saya datang pernah. Waktu itu komandan Brimob. Saya datang ke Kuitang. Mana Bapak? Bapak baru pergi Pak. Loh, saya udah bilang jam 10 saya mau datang. Ini ada titipan Pak. Hei, jangan kau pikir aku pendeta bayaran. Berikan sama dia. Pak, mohon Pak, tolong Pak, nanti saya diomelin Pak, tolong terima Pak, tolong terima Pak. Akhirnya saya terima juga kan. Dia minta tolong. Haleluya. Katanya nanti dia diomelin, kasihan kan, dia orang Silom lagi Islam kan. Ya udahlah, haleluya. Saudara, kita seorang duta Kristus, duta Allah, kita nggak bisa dibayar dengan uang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Nggak bisa dibayar dengan uang. Saya pergi ke Polres Siantar. Saudara tahu, Kapolresnya bilang begini, sekarang kita aliran udah lain. Loh, kok bisa lain? Dulu dia ikut saya terus kemana-mana. Entah gimana ikut pendeta lain, udah bahasa roh dia bilang nggak jelas. Sesat lah, apalah, macam-macam lah ya. Gak usah malah ceritakan lah pendeta apapun ya. Jadi setelah saya datang mau saya doain, nggak usah Pak, udah lain. Hah? Terus udah gitu, dia bilang saya mau pergi Pak. Hah? Terus saya pas pergi, ajudannya hormat saya, Pak saya antar ke hotel. Enggak, saya jalan kaki aja. Saya bilang, waktu di Siantar ini, belum lama kejadian ini, saya jalan kaki aja. Tolonglah Pak, tolong saya nanti dimarahin Kapolres, komandan saya nanti ngomelin saya Pak. Orang penjahat kelas kakap aja bisa saya tembak Pak. Masa saya nggak bisa nundukkan hati Bapak katanya. Tolonglah Pak, tolong. Ya udah antar. Pas sampai sana dikasih bingkisan, dikasih duit, saya tolak. Dia nangis-nangis, tolong. Sampai di gereja saya kasih sama jemaat. Nih saya belum buka. Kalian buka, kita masukin divideokan. Siapa yang punya nomor Kapolres itu? Karena dulu jemaat kita, siapa yang punya nomor Kapolres itu? Oke, kirim ke dia. Saya tidak terima uang sepeser pun. Kalau harga Yesus dijatuhkan dalam hidup saya, berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Saya tidak akan mau terima uang dari siapapun. Kalau karena uang itu nama Yesus dipermalukan. Kita seorang duta Allah. Haleluya. Ini bapak-bapak pendeta ini. Ini duta-duta Tuhan semua. Haleluya. Saudara tahu, saya punya teman sekarang ada di Sudan. Dia pangkatnya letkol. Dia sekarang tugas di Sudan sudah 2 tahun. Belum bisa pulang karena masih lockdown di sana. Jadi saya tanya, ada kedutaan Indonesia? Ada. Bagaimana kedutaan Indonesia? Dia kasih fotonya bagus. Jadi walaupun di daerah itu semiskin apapun, kedutaan Indonesia pasti bagus. Apalagi kedutaan Amerika. Sekarang saya mau tanya, negara miskin, terus ada kedutaan Amerika, apakah kedutaan Amerika jadi ikut miskin di negara itu? Tidak. Haleluya. 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 Anda ini duta kerajaan Allah. Walaupun Anda tinggal di sini, bukan berarti Anda jadi seperti orang sini. Anda tetap warga kerajaan Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Anda tetap warga kerajaan Allah. Jadi situasi, kondisi, keadaan di sini nggak mempengaruhi kita. Silakan orang deres kita memuji Tuhan aja. Oh besok Pak, kalau besok deres dong. Oh Pak, saya mau deres dulu, gak usah memuji Tuhan. Ya kan saya datang jarang-jarang. Oh mau dodos kelapa sawit, lah kan saya datang sekali-sekali. Kelapa sawit nggak didodos nggak apa-apa, betul nggak? Haleluya. Haleluya. Oh Pak, tapi nanti jadi brondolnya ambil dijual pun laku. Saudara, Bapak Ibu sekalian, yang saya mau sampaikan buat saudara, ketika kita sudah hidup di dalam Yesus, kita punya roh Allah, kita manusia Allah, kita segambar serupa dengan Allah, kita satu DNA dengan Dia. Apa yang dibuat Tuhan kita bisa buat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kalau saya cerita kehidupan saya, saudara,
Jangan Anda lihat sekarang. Anak saya ini si Daniel yang paling mengalami kesusahan cukup lumayan panjang. 4 tahun tidak pernah beli celana baru. Celana bekas, baju bekas. Maaf ya Daniel ya, aku bukan mau ngingat masa lalu. Iya, nggak punya Pak. Jadi saudara, kadang-kadang mau bayar kontrakan itu, malam ini doa pas hariannya dapat. Hidup ini ngeri-ngeri sedap. Haleluya. Haleluya. Sampai sekali waktu ya, karena istri saya suruh berhenti kerja, makan hanya pakai nasi. Makan pakai nasi, nggak ada ikan. Istri saya marah. Ini gara-gara kau suruh saya berhenti kerja. Jemaat 4 orang, kolektif 4.000, berhenti kerja. Makan apa kita? Ya makan nasi lah. Makan ikan, makan ini. Uangnya? Ah, ini gua kasih uang, makan kau uang. Ah. Siapa yang berani makan uang di sini? Gua kasih sekarang. Nggak ada kita makan uang kan? Haleluya. Dia bilang uang dari mana? Ya, kita makan nasi. Bener kejadian saudara. 4 bulan pesangon habis, tinggal nasi putih doang. Haleluya. Istri saya bilang, gara-gara kau suruh aku berhenti kerja. Haleluya. Terus saya bilang, kenapa? Tuh nggak ada ikan. Ada tuh. Mana tuh? Lu nggak lihat, gua lihat. Masalahnya bukan ada atau tidak ada, lihat atau nggak lihat, itu doang. Haleluya. Sekarang kalau di situ duduk pun bisa nggak lihat saya. Cobalah. Coba kau merembak. Nggak lihat saya kan? Ada nggak saya? Nggak ada, tapi saya ada. Tidak semua yang ada terlihat, tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Coba ulangi lagi, kasih 100.000 kalau bisa. Iya, di Siantar semua. Ah, coba kalau bisa. Coba. Iya benar. Semua yang ada itu terlihat dan yang tak terlihat. Nggak mungkin bisa. Kepala sekolah di Siantar nggak ada yang bisa. Pas saya tes, Pak itu kepala sekolah. Silakan lu mau kepala sekolah. Nah sekarang saya ulangi lagi, siapa yang bisa? Tidak semua yang ada terlihat, tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Oke. Jangan, yang ngirup kita orang udah 3 tahun saya latih. Saya kasih 100.000 Bu. Tidak terlihat. Haleluya. Malu ibu itu ntar dilihat di YouTube masuk gembala nggak bisa. Haleluya. Jadi saudara saya katakan ya itu mana tidak semua yang ada harus terlihat, tidak semua tidak terlihat tidak ada. Jadi ada. Oh betul orang ketok pintu. Dia bilang, Pak saya lagi masak ingat Bapak terus. Wah, Bapak jangan-jangan nggak ada ikan. Saya diam aja karena mulut cewek ini mulut ibu-ibu ember kan. 2 mulut ibu-ibu ini nggak percaya? Iya, kalau dia sini ngomong, bawah ngomong juga. Ya kan dulu saya masih miskin banget nih secara ekonomi, tapi saya yakin kaya banget gitu loh. Kan perasaan doang, kan? Kan kaya perasaan aja. Jadi saya ibu ini kan pikirannya belum seperti saya. Nanti dia cerita-cerita sama orang, oh pendeta itu lihatlah sampai nggak ada ikan kan gitu. Saya diam aja. Setelah dia pergi saya buka. Dalam nama Yesus, saya buka sama istri saya. Dalam nama Yesus, 5 potong ikan emas diarsik lagi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. 2 potong pagi, 2 potong siang, 1 potong berdua malam. Terus saya bilang sama Tuhan, kalau udah bisa kasih 5, kasih 6 kan gampang, tinggal tambah 1. Amin. Tuhan ajar saya. Dia bilang supaya kau sadar kau bukan 2, kau 1. Oh, ternyata bagi Tuhan itu waktu saya Islam 1 tambah 1 2. 1 cowok tambah 1 cewek dinikahin jadi 2. Ternyata di Kristen beda. 1 cowok 1 cewek dinikahin jadi 1. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Itu makanya saya sudah 20 tahun nikah nggak pernah cerai-cerai. Ngomong cerai aja nggak bisa. Di khotbah ini aja saya bisa. Kalau di khotbah nggak bisa sih ngomong cerai-cerai nggak bisa. Ya kalau khotbah saya dikasih kekuatan ngomong. Haleluya. Cerai itu paling dibenci Tuhan. Haleluya. Tapi diperbolehkan Pak. Iya di sono begitu. Di Alkitab tidak boleh. Yang dibenci tidak boleh. Haleluya. Wah, saudara, disitulah istri saya percaya bahwa Tuhan itu dahsyat. Saya bilang kita ini manusia roh, bukan manusia manusiawi. Kita punya roh yang tak terbatas, saya bilang. Yohanes 3:34, Allah memberikan roh yang tak terbatas. Dengan kuasa doa kita sanggup. Bu, saudara tahu, saya saksikan buat saudara, seminggu sebelum terjadinya yang ini, yang mau saya ceritakan ini, saya ditawarin oleh Gembala Betani, ya. Saya sebut aja namanya nggak apa-apa, Pak Waweko kalau nggak salah nama. Dia bilang, karena si Jenny ini istri saya, si Jenny namanya. Dulu jemaat sana. Saya nikah bukan saya masuk
ikut Yesus bukan gara-gara istri loh. Saya udah jadi pendeta baru nikah. Kan ada orang gara-gara suami kan, bukan. Jadi saya nikah sama dia, terus dipanggil gembalanya. Terus gembalanya bilang, Pak Lubis, mau nggak menggembalakan gereja yang di Cikarang, jemaatnya 200. Dikasih sepeda motor. Waktu itu jemaat yang kita layan baru 3 orang. Saya nggak punya sepeda motor, Pak. Di sana digaji nggak tahu saya berapa, 1 juta berapa apa berapa waktu itu ya. Saya doa dulu, Pak. Saya doa semalam-malaman. Bukan semalam suntuk, jangan. Nggak ada di Alkitab semalam suntuk. Makanya banyak gereja suntuk terus. Doanya semalam suntuk, semalam-malaman. Saya doa semalam-malaman. Iya, nggak ada semalam suntuk, Bu, semalam. Iya, kalau semalam suntuk ya pasti jadi suntuk dong, betul. Saya doa. Terus istri saya bilang, ayolah Pak, di sana kita enak Pak, motor ada, rumah semua ada, nggak ngontrak, dapat. Tuhan bilang jangan. Hah? Saudara tahu, ketika saya taat sama Tuhan, 2 hari kemudian datang seorang ibu bawa anaknya yang gila, sudah dibawa ke Tiongkok, ke beberapa negara, nggak sembuh. Kita doakan, kita ajak di rumah, 4 hari kemudian anak ini sembuh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Kira-kira berapa hari saya ditelepon, disuruh ke showroom, saya dikasih mobil. Waktu itu saya belum bisa nyupir. Ada pendeta khotbah, kau minta mobil, nyetir aja nggak bisa, minta mobil, kau nggak punya parkiran. Waktu itu parkiran saya tidak ada, motor pun nggak bisa masuk ke rumah saya, apalagi parkiran. Sudah punya mobil. Jadi pendeta ini kadang batas-batasi kuasa Tuhan. Helikopter pun hari ini bisa dikasih Tuhan. Amin. Pesawat aja bisa dikasih. Amin. Bumi ini aja milik Tuhan. Amin. Haleluya. Terus yang lain numpang. Ini punya bapak gua. Terus ada jemaat yang marah di belakang. Bapak gua juga, ya udah sama lah bapak kita. Saya pernah, Pak. Jadi saya ini kan ya mantan dari pasaran, kan saya berani aja kalau beritakan kebenaran. Saya parkir itu mobil di Glodok, Pak. Jadi dulu belum zaman Ahok itu suka-suka parkiran mau minta berapa. Kebetulan saya cari mic agak lama. Saya kasih 5.000, menurut saya hal yang wajar, orang parkiran liar. Dia hitung per jam. Bapak udah berapa jam? Oh, saya buka kaca saya. Kemari kamu. Dia datang. Saya bisikin, kamu tahu nggak, Glodok ini punya bapak gua. Lu mau lama nggak sih? Oh, maaf pak. Iya, ya udah pergi lu. Memang Glodok itu punya bapak saya. Saya nggak bohong, Pak. Saya ini orang kaya raya, Bu. Lah, uang saya itu nggak berseri, Pak. Bu. Iya, susah, saking susahnya dihitung karena nggak ada yang dihitung, Bu. Haleluya. Jadi itu punya bapak gua. Haleluya. Saudara, sekali waktu, biar Anda, maksudnya saya mau cerita gini yang sederhana, Anda terbangun pola pikirmu, berubah pola pikirmu. Sekali waktu saya khotbah di anak jalanan, itu yang hadir 300 orang, kebetulan Natal. Jadi mereka takut nggak kedapatan baju, nggak kedapatan yang namanya bingkisan. Mereka berebut. Malu saya, tamu-tamu kan banyak. Ada dari Dokes Porla, Dokes itu bagian kesehatan. Terus ada tamu yang lain saya nggak kenal. Iya kan? Wah, malu dong, betul nggak? Oh, saya langsung ambil mic. Saudara-saudara, jangan rebutan. Nanti yang nggak dapat, saya akan kasih double porsi. Saya kasih 2. Bajunya 2, nasinya 2, semua 2. Anda belum kenal saya? Belum kenal? Belum! Yang punya Glodok bapak gua, jadi jangan khawatir ya. Oh iya. Terus disuruh maju, gak ada yang mau maju. Pinginnya apa? Pingin dapat 2 dong. Biar hati semua kan begitu. Jangan main-main. Maju. Kalau sudah nggak dapat nanti kehabisan baru gua kasih 2. Ini masih ada. Maju mereka. Besoknya saya ditelepon oleh Ibu Dokes. Anak saya ini kenal, Ibu Idan. Ditelepon. Pak Lubis, Pak Pendeta, apa? Bapak Gembala tahu nggak? Apa itu? Itu yang di samping saya itu, suaminya itu bintang 3. Jadi yang tertinggi pangkat di Indonesia bintang 4. Soeharto aja ngaku bintang 5, betul nggak? Bintang 4. Sudirman bintang 5, Sudirman. Yang lainnya bintang 4 harus pensiun kan? Mana ada bintang 5, nggak ada, tentara nggak ada, Kapolri pun nggak bisa. Bintang 4 stop, gitu ya. Kita sampai bintang 7 boleh. Iya, kalau udah puyeng kepala kan gitu. Saudara, jadi saudara dia bilang itu suaminya bintang 3, Pak Pendeta. Terus kenapa? Dia bilang begini, Pak Gembala, apa? Itu Pendeta Lubis itu anak kolong merat atau anak pejabat? Kenapa Ibu ngomong gitu? Katanya Glodok punya bapak dia. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saudara, saya nggak bisa bohong, nanti Ibu ini pun nonton di YouTube. Amin.
Dia pemirsa nonton pasti. Terus saudara, ibu ini bilang, Pak Lubis itu ngomong gitu, bumi ini pun punya bapaknya katanya. Ya, gua orang kaya. Amin. Haleluya. Haleluya. Makanya waktu mobil tabrakan dari Aceh nyerempet tuh, lepas itunya semua itu, bempernya apanya itu, anak saya bilang, ini saya lihat di Google, harga ini 2 juta, harga ini 1 juta, semuanya sekian, bisa sekian juta. Tenang, bapak gua kaya. Langsung saya dengar ada batu, saya lihat di rekening masa 10 juta. Kalau Yesus batuk, itu masih batuk kecil aja 10 juta. Kalau dia batuk, 7M. Saudara, maksud saya begini. Otakmu ini jangan dibatasi oleh situasi kondisi keadaan. Amin. Paham nggak? Ngerti nggak? Haleluya. Otakmu ini tidak boleh dibatasi oleh situasi kondisi keadaan, karena engkau bukan manusia otak, engkau manusia roh. Alkitab katakan roh yang diberikan kepadamu, Yohanes 3:34, roh yang tak terbatas. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Saudara, saya mau bersaksi buat saudara. Kenapa? Biar saudara terbangun di tempat ini. Haleluya. Jangan saudara, kami di desa, kami nggak bisa, kami ini. Saudara, saya mau kasih tahu, di desa lebih enak daripada di kota. Di desa walaupun tidak ada yang top banget pendeta, tetapi makan nggak mungkin susah, Pak. Sekarang nggak ada sayur, itu ada kacang. Ada kacang panjang. Kalau kau datang ke Jakarta, singgah rumah saya temui nanti ada pendeta yang makan pun susah anaknya. Betul. Kenapa? Nggak bisa nanam ini. Terus khotbah saingan dengan Gilbert, khotbah saingan dengan Niko, ya kan? Mana diundang dia? Khotbahnya begitu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan baik. Mana diundang dia? Kenapa orang suka nonton 2 jam loh khotbah saya kemarin? Masa satu hari 22.000, belum satu hari, tadi pagi 22.000 lebih yang nonton. Amin. Kenapa? Ya karena saya berbobot. Wih, GR, bukan GR. Saya mau kasih tahu saudara, kalau kita bicara sesuatu yang biasa, orang nggak suka dengar. Kita harus berbicara sesuatu yang luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Nah, sekarang kalau saya bicara keadaan buat apa? Saudara-saudara, memang saya lihatlah di kampung ini. Lihatlah batu-batunya pun belum disemet. Lihatlah di situ bolong-bolong. Lah buat apa saya ngomong? Anda saja yang ngomong di sini. Betul nggak? Kalau Anda mau dibimbar, Anda harus bicara di atas rata-rata manusia. Amin. Haleluya. Karena kita bukan menyampaikan pesan bumi, kita menyampaikan pesan sorga. Amin. Yang bumi nggak sampai ke sana, yang sorga bisa ke bumi. Haleluya. Lah, nggak ada Yesus mengajarkan doa biarlah di sorga seperti di bumi, nggak ada. Karena bumi nggak bisa sampai ke sana. Semua yang kita punya nggak sampai ke sana. Nggak sampai. Yang sana bisa turun sekarang. Amin. Kau pikir di surga nggak ada spare part jantung? Ada. Nah, sekarang jantungmu masalah, aku minta spare partnya masuk ya. Haleluya. Di surga semua ada spare part manusia. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Nanti kalau orang nggak paham kan ngartikannya aneh kan? Berarti di sana ada jantung, ada terus kulkas supaya jantungnya ini nggak busuk kan? Bukan, maksud saya itu bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Berikan sorak-sorai. Orang kadang sekolahnya makin tinggi. Sekolah makin tinggi makin Dulu waktu SMA ngomong lancar. Waktu sarjana ngomong lancar. Giliran udah S3, yang saya hormati, Bapak Dandim, Rodim, Kodim, ada di YouTube-nya teman saya Kapolres waktu belum sekolah tinggi ngomong lancar sama saya. Giliran sekolah, ngomongnya gagap. Anak saya ketawa-ketawa terus kalau dengar YouTube. Ini Pak. Saudara, nggak usah Anda ngandalkan kemampuan otakmu. Amen. Jangan engkau hanya sekedar percaya kepada Tuhan. Percayakan hidupmu di dalam tangan Dia. Sekali lagi, saudara tidak boleh hanya percaya, tapi percayakan hidupmu dalam tangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau ibu, pasti saya tanya ibu yang punya gereja ini, keinginan ibu apa? Keinginan saya ini supaya tertutup, ini supaya pakai AC, ini supaya pakai ini. Habis itu semua sudah dapat, berhenti dong. Haleluya. Aku tidak punya keinginan. Kenapa? Karena keinginanku nanti terbatas. Keinginanku helikopter, dapat helikopter nggak ada lagi dong. Padahal Tuhan menginginkan aku punya rumah di langit lagi. Gimana coba?
Jadi biarlah keinginan Tuhan yang ada dalam diri kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Biar keinginan Tuhan. Kita percaya dan mempercayakan hidup kita dalam tangan Dia. Dia gembala agung, Dia pelihara kita. Gak mungkin Dia biarkan kita terlunta-lunta. Karena Dia adalah Tuhan Allah yang maha tahu. Dialah yang paling ngerti daripada diri kita sendiri. Saya mau kasih tahu buat saudara, saya tidak tahu semua apa tentang diri saya pribadi, tapi Tuhan yang menciptakan saya tahu semua. Apa yang ada di dalam diri saya semua, Dia tahu semua. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Jadi saudara, kau ini adalah manusia Allah. Artinya gini, kau punya tubuh yang seharusnya tidak ada sifat manusia. Sifat manusia itu dengan kebutuhan manusia beda. Sifat manusia itu yaitu buah pengetahuan baik dan yang jahat, Pak. Itu sifat Adam. Makanya anaknya ya langsung tadi katanya segambar serupa Allah. Waktu dia beranak melahirkan, anaknya segambar serupa. Kejadian 5 dengan Adam, bukan dengan Allah lagi. Untung kita datang Yesus, kita dipulihkan segambar serupa dengan Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Saya mau tes EQ ya, seperti yang kemarin saya tes EQ ya. Albert Einstein yang pencipta ya, yang pencipta apa ini itu kalau nggak salah 140 lebih. Alva Edison ya, Alva Edison ya, itu 140 sekian. Nah, sekarang saya mau tes EQ. Apakah yang saya sampaikan ini bisa ditangkap atau dipahami? Bapak tadi. Nanti kalau Bapak gembala nggak enak Bapak tadi. Sini, Bapak sini. Haleluya. Haleluya. Bapak ini segambar serupa dengan Allah. Iya. Saya segambar serupa dengan Allah nggak? Iya. Tapi wajahnya beda nggak nih? Beda. Loh katanya segambar serupa. Iya juga ya. Iya juga kan? Mampus dia kan? Belum nyambung. Silakan duduk. Belum nyambung. Ibu itu kayaknya nyambung tuh. Sini. Yuk. Ibu itu kayaknya nyambung. Saya yakin nyambung dia. Nyambung dia. Saya percaya nyambung. Kemarin saya ketemu anak smart, cerdas banget. Jago dia. Khotbah saya dari awal sampai akhir 2 jam ngerti semua. Bu, ibu segambar serupa dengan Allah. Saya segambar serupa dengan Allah kan? Betul. Coba wajah ibu ini sama saya sama nggak? Bahkan kayaknya tubuhnya agak beda kan? Ada bagian sini-sininya kan? Jenis kelaminnya aja beda. Terus kenapa ibu segambar serupa dengan Allah, saya segambar serupa dengan Allah? Kenapa, Bu? Karena yang menyamakan kan rohnya, kita punya roh. Iya, rata karala masada. Cerdas. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Ya, yang segambar serupa dengan Allah roh kita. Haleluya. Bukan ini bukan. Makanya lu jangan lihat ini terus. Setiap saya khotbah, Pak, beli batiknya di mana, Pak? Beli batiknya. Iya, itu banyak komen-komen begitu. Ini sebenarnya batik ini ya, ini sama dengan batik ini harganya. Cuma yang memakai saya sehingga jadi beda. Itu doang. Kalau itu saya pakai pasti lain juga. Loh, ini kejadian nyata, Pak. Jadi pakaian kita sudah habis 25 hari di perjalanan dan kita suruh khotbah di Pekanbaru. Jemaat yang hadir 200 lebih lagi. Wah, saya pakai kaos saja. Apalagi jemaat nggak ada AC kan, kayak gitu juga. Tempat kita kan walaupun gereja kecil begitu AC full. Wah, gimana nih? Udah pakai kaos saja. Sampai di sana dikasihnya baju batik. Saya tahu baju batik itu baju batik biasa, paling 80 ribuan. Saya ngerti kok bajunya. Saudara, setelah saya di mimbar, saya tanya sama jemaat, lihat batik ini, bagus kan? Bagus, mantap, itulah. Jadi bukan karena bajunya, siapa yang pakai baju itu yang membuat bernilai. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya mau kasih contoh. Ini pulpen, ya oke. Ini kalau di tangan saya biasa saja. Tapi kalau Jokowi yang buat ini dengan pulpen yang sama biasa nggak? Beda. Langsung jalan tol jadi di sini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Langsung tol masuk ke rumah. Tol bisa ke rumah. Kalau Jokowi tanda tangan, langsung Palembang tembus. Sekarang udah enak ke Palembang. Bangkahuni Palembang cuma 3 jam setengah 4 jam. Dulu saya sampai 11 jam, 12 jam, 14 jam. Sampai 10 jam, paling cepat 8 jam.
Sekarang 180 enak banget. Anak saya bilang, kayaknya Pak sudah terbang bannya Pak. Oh iya, saya turunin lagi. Nggak sadar saya saking enaknya saudara. Wah, saudara, kenapa? Yang tanda tangan bukan saya, yang tanda tangan Jokowi. Berikan sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, jangan lihat dirimu menurut pandanganmu. Engkau harus melihat dirimu menurut pandangan Alkitab, menurut apa kata Tuhan. Jangan percaya apa yang orang katakan tentang dirimu. Percayalah kepada apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. Maka hidupmu pasti berhasil dan diberkati. Berikan sorai-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, ketika kita dalam Kristus, kita nggak punya sifat manusia. Kita punya kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia makan, tidur, ya, ngantuk dan segala macam. Sifat manusia itu dosa. Kita nggak punya sifat itu. Asal melihat dosa, jijik. Kalau kau melihat dosa masih ngiler, kalau kau melihat dosa, jangan. Dosa itu yang nembak babi bukan saya. Ya kan, kalau orang buru kan begitu, ya kan ada 3 orang pemburu, kan nggak tahu nih mana yang kena. Wah, yang satu kenceng lari, nembaknya nggak jago. Yang satu jago nembak, nggak bisa lari. Yang lari ini ngejar, ini yang nembak gua, katanya. Iya, lu yang nembak. Itu kan ada dosa, betul kan? Haleluya, haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, jadi kita ini sebagai manusia Allah, kita adalah Allah. Tanda petik Allah huruf kecil tadi artinya roh kita se-DNA dengan Dia. Artinya kita bisa seperti Yesus. Ada orang bilang mana mungkin, keliru. Haleluya, kita bisa seperti Yesus. Saudara, saya akhiri ya. Dulu ada namanya perguruan Saulin. Perguruan Saulin ini itu bosnya punya 100, anak buahnya dikasih 99, anak buahnya dikasih 98, lama-lama habis ilmunya. Tapi perguruan kita lain. Perguruan saya namanya Roholin, ya. Jadi perguruan Roholin, Anda baca Yohanes 14. Yesus berkata, engkau akan melakukan perkara-perkara besar, lebih besar daripada yang apa pernah kulakukan. Berikan sorai-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Mungkin ada orang berpikir, Pak, nanti kita jadi Lucifer. Salah. Lucifer dia ingin menyamai dirinya dengan Tuhan. Tetapi kita beda. Kita dibawa Tuhan untuk menjadi seperti Dia. Berikan sorai-sorai buat Tuhan. Beda. Kita bukan Lucifer. Lucifer ingin menyamai, memberontak. Kita dibawa. Haleluya. Anda tahu, baca. Baca pertama, karena orang bilang, nanti kita sombong. Baca. Baca ya, Yesaya 43 dulu ya. Yesaya 43, ini ayat terakhir. Yesaya 43. Haleluya. Sudah, Yesaya 43 ayat 8. Sudah? Yesaya 42 ayat 8. Yesaya 42 ayat 8 dulu. Yesaya 42 ayat 8. Sudah? Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Aku ini Tuhan. Itulah aku tidak akan kadang-kadang orang Kristen ini sok rohani kali, jangan curi kemuliaan Tuhan. Iya, kemuliaan Tuhan tidak diberikan kepada yang lain. Masalahnya kau, saya bukan orang lain bagi Tuhan. Engkau anaknya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Nah, kita akan samakan ya. Kita baca. Ini gabung. Dulu ini Alkitab ini tidak ada pasal, tidak ada ayat. Dulu itu menyatu semua. 66 kitab, 39 perjanjian baru, 27 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, 31.173 ayat. Dulu tidak pakai pasal, tidak pakai ayat. Dibuat pasal, buat ayat supaya kita gampang. Paham? Haleluya. Oke. Jadi kita baca di Yesaya 42. Yesaya 43-nya coba. Yesaya 43. Karena ini nyambung terus. Kalau saya baca satu-satu kan lama banget. Nyambungnya ke sini. Coba. Ayat 7. Yesaya 43 ayat 7. 3, 2, 1. Semua orang yang disebutkan dengan namamu, yang kuciptakan untuk kemuliaan-Mu, yang kubentuk dan juga yang kuciptakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya.
Saudara, bumi diciptakan bukan untuk kemuliaan Tuhan. Langit bukan untuk kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu adalah saudara dan saya. Baca baik-baik. Saya kasih setengah menit, coba baca pendeta-pendeta biar paham. Di situ lihat. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk apa? Untuk kemuliaanku. Sini. Bapak laki-laki maju semua. 1, 2, 3, 4. Sini semua. Haleluya. 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 Tahu Anda? Ini rohnya. Ini rohnya bukan roh dia lagi yang kelihatan, roh Allah. Roh Allah. Ini kalau dicek DNA-nya sama DNA Allah. Roh Allah, oke? Ini kemuliaan Allah. Ini kemuliaan Allah. Seharusnya orang apapun, orang Islam mau Buddha, Hindu, ketika melihat mereka, sampai harusnya anjing semua datang. Tapi kalau sudah begini, lain lagi artinya. Harusnya gini. Gini, tengok. Itu baru hebat. Tapi kok artinya aneh nih orang gitu. Iya kan udah gini. Jangan kayak orang India. Dia bilang yes gini. Yes gitu. Harusnya kan yes. Tapi orang India enggak. Yes. Jadi ini lain ya. Harusnya setiap orang yang ada di kampung ini melihat, kenapa kok gitu? Wih, luar biasa ini orang, berbeda dengan orang-orang lain. Anak siapa ini ya? Kayak bukan manusia. Wih, maksudmu setan? Bukan. Wih, kayak Tuhan. Jadi setiap orang bilang, lu udah kayak Tuhan lu ya. Udah kayak Tuhan. Artinya mereka sudah benar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar. Silakan duduk. Haleluya. 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 Makanya ku mau sepertimu Yesus. Kan kita itu kayak Tuhan. Seperti Tuhan. Haleluya. Kita itu kemuliaannya. Jadi kemuliaan Tuhan itu bukan langit dan bumi. Saya dan saudara kemuliaan dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Saudara, Bapak Ibu sekalian, siapapun di antara saudara hari ini yang betul-betul rohnya dibakar oleh api kudus Allah, yang rindu untuk didoakan, Anda boleh maju berdiri, angkat tanganmu, arahkan hati pikiranmu kepada kerajaan Tuhan. Ini bukan sekedar ibadah, ini pesta anak domba Allah. Angkat tangan, angkat tangan. Saya minta bantuan, haleluya. Ibu Gembala yang dari haleluya, istri Pak Pendi, tolong bantu saya. Karena seringkali orang didoakan belum dipegang sudah rebah. Biarin dia rebah kalau memang rebah. Tapi kalau dia nggak rebah, jangan dipaksa rebah. Angkat tanganmu, fokus kepada Yesus. Fokus kepada Yesus. Oh haleluya. 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 Saya merasakan hadirat urapan kuasanya terus mengalir maksimal atas kita. Merasakan, alami apa yang menjadi pergumulanmu hari, apa yang menjadi masalahmu di dalam hidupmu sehari-hari. Sekarang saatnya Tuhan berkata, engkau kemuliaan dia, engkau manusia Allah, engkau satu DNA dengan Tuhan. Jangan tanya manusia siapa engkau, tanyalah Tuhan siapa engkau. Engkau adalah anaknya, engkau orang pilihan Tuhan. Engkau tidak pernah memilih Yesus, Yesus memilih hidupmu. Aku tidak pernah pilih Tuhan, Tuhan yang pilih saya. Haleluya. 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 Ora basakara la babasana.
terima. Api Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja, hadirat-Mu mengalir. Terima. Api. Saya merasakan hadirat-Nya sedang bekerja. Hadirat-Nya sedang mengalir. Kuasanya sedang mengalir. Terima terus. Sembah Dia. Engkau diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Sembah Dia. Urialah basakatakarala babas. Sembah Dia. Urialah basakarala babas. Engkau diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Api. Terima. Lepas. Api. Keluar. Sikaralabas. Keluar. Lepas. Terus. Keluar. Keluar. Haleluya. Urabashakara. Shikarala babash. Urala bashaka ya rabash. Shikarala babashakara. Yang di belakang angkat tanganmu. Yang belum maju angkat tanganmu. Saya akan doa dari sini. Angkat tanganmu, angkat. Saya merasakan hadirat Tuhan sedang bekerja. Angkat tanganmu tinggi di atas kepala. Yang di belakang terima. Penuh. Terus sembah dia. Urabasakatakarala babas. Penuh. Terima ibu. Terima. Api. Dirabasakatakaralabas. Terima. Api. Terima. Haleluya. Ibu duduk. Urabasakaralabas. Hadirat urapan dan kuasa-Mu bekerja atasnya Yesus. Hati yang bergelora, bergairah, bersemangat, roh yang berkobar, menyala, menyambar, tetap radikal kepada gila-gila habis-habisan macam-macam Tuhan. Oh, masa depanmu Yesus. Hartamu Yesus, kepastianmu Yesus. Jangan ngeluh, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan banyak tanya. Kok begitu, kok begini? Percaya saja. Dia Allah yang dahsyat. Terima, penuh. Terima. Api. Terima. Oh, rabasa katakan. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Terima. Sikarala baba sigede kiarala baba sini. Terima. Api. Terima. Haleluya. Yesus dahsyat. Yesus luar biasa. Yesus ajaib. Dia agung. Luar biasa. Urapi semua kami Tuhan. Urapi kami. Terima kasih atas apa yang Roh Kudus buat di dalam kami. Karena Roh Kudus akan membawa kami untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Di dalam Yesus kami mengenal Dia. Dialah Tuhan Allah kami. Yesus namanya, Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, sini. Yang tadi yang maju. Sini Pak, sini. Tadi ya, supaya jadi berkat baik untuk pemirsa YouTube maupun semua. Tidak ada dibuat-buat. Dan saya pun berpikir tadi waktu ibadah, bisa nggak saya ngangkat mereka ini? Saudara, seorang pendeta itu harus punya hati yang terbeban waktu pegang mic, dia harus bisa angkat jemaat.
Kemarin situasinya pun satu keluarga begitu kecil. Saya bilang, bisa nggak saya angkat? Tuhan, mampukan saya. Terangkat juga. Waktu khotbah di Bapak gereja ini juga gimana? Terangkat juga. Jadi kalau kita sudah pegang mic, itu ada beban untuk bisa angkat mereka. Jadi ini bukan ibadah, ini pesta anak domba Allah. Ibadah itu artinya berbuat baik. Ada paku kita singkirkan supaya orang lain nggak kena. Pesta anak domba Allah sudah dimulai dari kemarin nih. Ini pesta namanya. Jadi kita sebagai pendeta itu ketika pegang mic, kita harus punya kerinduan yang kuat bagaimana mengangkat jemaat untuk mengalami realita Tuhan dalam pesta itu. Nah, itu yang saya mau tanya. Bapak tadi nggak ada saya pegang. Ini sama sekali nggak ada saya pegang. Nggak ada. Coba ibu nyaksikan, nggak ada pegang kan? Dia di sini. Saya nolongin yang sebelah. Iya, saya pikir pecah kepalanya ini. Nah, sekarang apa yang Bapak alami tadi? Kok bisa Bapak jatuh? Nggak saya pegang sama sekali. Luar biasa itu, kayak saya terangkat di awan-awan. Haleluya. Saudara nanti baca Kisah Rasul pasal 8, Filipus pernah dibawa terbang. Cuma karena saudara sudah terikat dengan pesawat terbang, pikir saudara hanya naik pesawat. Nanti sekali waktu kalau kita dikejar-kejar orang, nggak ada lagi pesawat, kita terbang sendiri. Kapan Pak? Tunggu dikejar-kejar Pak. Lah, betul nggak? Emang tiap hari Yesus jalan di atas air, enggak kan? Enggak kan? Harusnya jalan di atas air aja dong. Karena apa? Ngerawat perahu itu mahal Pak. Saya pernah ke sana, itu sungai Tiberias sama sungai apa namanya? Sama Galilea, Danau Tiberias. Itu satu danau, cuma daerahnya beda-beda, jadi namanya Danau Tiberias. Karena kampung itu Tiberias ini. Jadi itu satu danau. Artinya gini, kalau memang Yesus bisa jalan di atas air, tiap hari jalan aja, betul nggak? Kenapa dalam perjalanan Yesus melayani, di Alkitab cuma sekali jalan di atas air? Jadi gini, baca Alkitab baik-baik. Muridnya kan sudah pergi. Dia tanya lah itu, ada nggak perahu yang ke sana lagi? Aku mau beli tiket, nggak ada. Kalau nggak ada, gua jalan kaki aja deh. Selagi ada perahu, dia naik perahu. Nah, nanti kalau nggak ada uang lagi, dari sini pun keluar uang. Lihat. Nah, kan Anda mulai bingung, ya udahlah. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ini udah dimensi tinggi, saudara. Saudara, tadi yang Bapak alami apa? Luar biasa ya. Nah, Anda jangan bingung dengan begitu. Haleluya. Nah, terus Bapak ini tadi. Bapak ini ya, tadi dia ya, saya pegang pelan pertama dulu. Tapi saya tahu dia masih berpikir, kena semen pecah lah kepalaku kan gitu. Nah, saya panggil si Daniel. Saya gitu lagi, dia rebah. Apa yang Bapak alami? Waktu saya rebah memang benar-benar saya memang tidak terasa Pak. Wah, Saya langsung rebah. berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Ibu apa yang Ibu alami tadi waktu Ibu rebah? Ada. Karena ada orang bilang didorong, saya nggak dorong-dorong nggak. Kemarin nggak ada yang rebah kan Pak di sana? Jadi nggak dibuat-buat. Hah? Ada perasaan yang luar biasa. Oh, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tuhan kita hidup, Tuhan nyata. Ibu apa yang Ibu alami? Saya nggak terasa, saya cuma minta kesembuhan gitu. Haleluya, Tuhan Yesus dengan bilurmu, dengan darahmu sehat. Amin. Haleluya. Bapak yang Bapak rasakan apa? Kalau yang saya rasakan itu sepertinya ada kesegaran. Kesegaran. Luar biasa. Kalau kita datang kepada Tuhan, pasti kita dapat sesuatu dari Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Ibu rasakan apa? Nanti kalau yang lain saya tanya, ibu ini bilang, itu pendeta sentimen, gua nggak ditanya. Jadi, ibu rasain apa? Oh, ibu ini udah tua, hanya tahu luar biasa. Yang penting luar biasa. Oke, ibu apa rasakan? Ya, saya rasakan semua beban saya terangkat. Wow, luar biasa, semua beban terangkat. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat. Haleluya. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di lain waktu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Amin. Bagaimana kabarnya saat ini? Haleluya. Bagaimana kabarnya saat ini? Luar biasa. Sudah diberkati Tuhan. Amin. Sudah diberkati Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah takut lagi. Haleluya. 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 Jadi Pak Lukis, saya persilakan buat gembala setempat mungkin memberikan sesuatu sepatah kata atau ucapan terima kasih. Iya, ada sebentar. Saya ucapkan banyak terima kasih
Haleluya. Untuk tim dari Bapak Lubis Alipon ini adalah merupakan keluarga. Haleluya. Tapi saya benar-benar terima kasih Pak atas kehadirannya. Amin. Sekiranya bukan hanya saya yang diberkati, dibangunkan. Ya, saya hamba Tuhan Pak. Tapi saya juga masih manusia. Tapi udah manusia Allah, Iya. manusia Allah. Terkadang berbagai macam persoalan kehidupan ya kita ada di batas-batas kehidupan sehingga kita mengalami lemah gitu ya. Kita perlu adanya kebangunan rohani seperti ini. Amin, amin. Jadi saya terima kasih kalau dengan kehadiran Bapak, saya berharap bukan saya yang dibangunkan rohaninya, Ya. tetapi juga semua yang ada di sini, hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat. Haleluya. Biarlah kami semua diberkati. Haleluya, haleluya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara hamba Tuhan dan juga jemaat yang sudah hadir. Dan saya minta maaf Pak, sebenarnya tujuannya bukan hanya sekecil ini, Haleluya. tapi mereka tadi pagi saling memberikan alasan. Oh, saya minta maaf karena apa ya, pekerjaan mereka. Suruh beli kota aja Pak nanti. Iya, lihat di. Iya. Makanya ya saya minta maaf kalau kejadiannya hanya seperti Ya, ini Pak. amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak, sekiranya Tuhan memakai Bapak semakin hari semakin luar biasa. Amin, haleluya. Dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, amin. Sehingga kepada mereka yang sakit disembuhkan oleh Haleluya. kuasa Tuhan dan Haleluya. untuk Bapak dan mereka yang berbuat berat mereka mengalami kelegaan. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan juga mau berkati keluarga Bapak. Tuhan Yesus memberkati, terima kasih. Amin. Nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita semua diberkati oleh berkat-berkatnya Allah yang luar biasa. Sebentar kita akan memberikan korban persembahan. Kita akan pujian yang mengatakan segala